Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Yang harus diciptakan begitu, Pak? Iya. Nanti ketika raja kami itu sudah datang sebagai hakim, nanti saya tanyakan ya. Kenapa Yesus, kenapa engkau menciptakan dunia ini? Kenapa begitu? Tapi gini ya, untuk manusia ya, secara khusus ya, kenapa Tuhan itu sampai menciptakan manusia dan segala ciptaannya, itu adalah untuk membagikan kasihnya. Buktinya apa? Allah itu menjadikan manusia sebagai mandatarisnya untuk memelihara bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Artinya apa? Bumi dan segala isinya dan alam semesta ini, dan juga manusia yang ada di dalamnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, itu Allah ciptakan sebagai tanda bahwa Allah itu kasih. Sejak kekekalan, Allah itu sendiri, Sang Bapa itu sendiri berdiam dengan roh dan firman-Nya, itu saling mengasihi. Tetapi Ia menciptakan objek lain, yakni alam semesta ini, di luar daripada dimensi Dia, untuk mengaliri kasih-Nya itu. Karena Allah adalah kasih. Selain daripada Allah adalah kasih, Allah itu adalah kekal. Jadi bumi ini Dia ciptakan, kemudian Dia menciptakan manusia, itu adalah sebagai tanda kasih-Nya. Karena Dia memiliki kasih. Karena Dia memiliki kasih yang kekal itu, maka Dia memiliki atau menciptakan objek untuk dikasihi. Yaitu siapa? Manusia. Jadi penciptaan manusia, alam semesta langit dan bumi itu dilakukan oleh Allah adalah untuk bagaimana Ia menyatakan kasih-Nya itu. Jadi Allah kami itu tidak pernah menciptakan manusia untuk dimatikan, atau tidak pernah menciptakan manusia dengan membawa agama. Manusia pertama yaitu Adam itu tidak diberi agama. Manusia Adam yang pertama itu tidak diberi doktrin. Adam, manusia pertama diciptakan, itu tidak diberitahu bahwa ini loh, aku loh, enggak. Jadi manusia itu diciptakan yang membagi kasihnya diberikan dengan kehendak bebas atau free will. Kehendak yang benar-benar bebas. Dimana dengan kehendak bebas itu Adam dan Hawa bisa bertindak dengan kemauan mereka sendiri. Tapi ya, karena Allah itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas, namun manusia itu memilih untuk menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan berpihak kepada dosa. Nah, dosa inilah yang menyebabkan keterpisahan antara Allah dengan manusia. Gitu. Jadi Allah kami tujuannya menciptakan itu tidak dengan menciptakan agama, menciptakan kekhalifahan, membuat sesuatu, bukan. Adam itu diciptakan untuk membagi kasihnya. Gitu kan? Mute dulu kemarin. Mute dulu. Di mute. Lanjut. Mengenai Tuhan Anda sendiri, bahwasanya Tuhan Anda itu menciptakan agar Karena digedein Pak, kecil Pak. Digedein Pak, kecil. Oke. Saja ini aja. Jadi nggak perlu banyak pertanyaan dari saya. Nah, jadi gini, kan Anda bilang Tuhan Anda itu seperti itu. Oke, saya pahami apa makna dari kata Anda. Jadi gini, saya ini sedikit ada hal yang kekecewaan terhadap, ya paham sendiri Anda mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi kami ini, yang Anda katakan saya lihat di komen itu sangat terpukau lah, sangat terkenal lah di hati kami, sehingga kami ini banyak hal yang tak menerima di hati setiap Islam. Jadi langsung to the point. Apa maksud Bapak? Oke, to the point. Maksud Anda seperti itu, mengapa mengatakan Nabi kami seperti itu? Tunjukkan buktinya, satu aja buktinya ya, saya mengatakan atau menyebutkan nabimu sebagai apa? Yang saya baca. Enggak, tunjukkan sekarang buktinya ke saya, kamu jangan fitnah saya, tunjukkan. Oke, nanti saya DM ke kamu aja. Iya, kalau tidak ada, kamu bertanggung jawab nggak dengan ucapanmu ini? Kamu sudah merusak nama saya di sini. Saya tidak merusak, saya hanya membawa Anda
hanya ingin Membawa bertanya saya kemana? saja. Saya tidak merusak Anda. Saya tidak merusak nama Anda. Saya hanya minta penjelasan kayak bukti apakah ini benar atau enggak gitu. Saya nih manusia yang penuh penasaran. Iya, makanya kalau kamu mau mendakwa saya, bawa sekarang ke hadapan saya buktinya. Sekarang juga. Kamu open cam, tunjukkan di mana saya menyatakan itu. Cepat. Sekarang saya mau. Ini di hadapan 784 orang. Kamu jangan sembarang ngomong. Ya aman. Saya Iya. nggak sembarang ngomong. Cepat. Jadi kamu jadi orang itu jangan mau digoreng sama orang yang nggak belajar. Ini dia keluar atau gimana? Turun sendiri, nggak ada dikeluarin. Mental koneksi kali. Buktikan aja saya Nggak ada di kick ya. Lanjut. Enggak, biar aja. Halo, assalamualaikum. Ya, Ini silakan, siapa Pak. nih? Ini bentar dulu nih. Satu-satu antri. Ya. Aku mau nanya aja. Komaran antri. Kalau nggak antri turun. Bukan kamu yang ini, banyak nih yang duluan naik dari kamu tadi. Oh Bentar ya. dulu ya. Di mute dulu. Nggak tertib kalau nggak gitu, nggak tertib orang ini karena kecil. Ina silakan. Ina Kristen Islam. Shalom. Ina. Nggak nyok saya turunkan ya, karena ini udah dipanggil beberapa kali nih. Niel silakan Niel. Satu. Buat jadi Niel ada yang mau disampaikan Niel ya? Silakan. Niel. Selamat pagi semuanya. Iya pagi. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Niel dan saya manusia tersesat. Kedengaran? Kita dengar. Silakan Pak, lanjut aja. Oke. Allah sang Bapa di ajaran Kristen menciptakan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan diambil dari tulang rusuk si Adam yaitu Hawa. Benar kan? Selesaikan aja dulu berbicara Pak. Jangan dulu mencari pembenaran dari kami. Lanjutkan dulu aja sampai selesai. Oke, siap. Adam dan Hawa ini mempunyai anak berapa? ada banyak Pak anak-anaknya, cuma yang dicatatkan oleh Musa itu Kain dan Habel digantikan oleh Set karena dibunuh oleh Kain. Oke. Terus saya lanjutkan. Ya silakan, santai aja Pak, nggak usah seperti pengacara. Silakan. Oh, berarti Kain dan Habel. Kain dan Habel sudah mati digantikan oleh Set. Oke, berarti udah mati tinggal Set. Oke, iya betul. Terus bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini sedangkan yang ada cuma 3 orang, Adam dan Hawa dan Baca anaknya dulu, baca dulu Kejadian 5 bahwa ada memperanakkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kejadian 5 ayat berapa? Baca aja semua. Bentar ya. Ya bentar. Oh, enggak kan saya nanya. Iya, sabar dulu Pak, Bapak. Adam dan Hawa di Alkitab kami itu anaknya banyak, tapi tidak semuanya dicatat sama Musa. Hanya yang penting-penting aja, karena Alkitab bukan buku sensus. Baca Kejadian 5, Pak. Nih saya baca nih. Adam dan Hawa memperanakkan banyak anak laki-laki dan perempuan. Oh, Ini dibaca nih. Dibaca nggak nih? Udah. Lanjut. Udah kan ya Pak itu? oke. Ya, Lalu, ini cuma cari tahu ya kan. iya, ada. Jadi Adam dan Hawa itu awal yang dicatatkan oleh Musa ya, yaitu Kain dan Habel. Tapi Habel ini kemudian digantikan posisinya oleh Set karena Set ini karena Habel itu telah mati dibunuh oleh Kain. Nah, kemudian Set ini menikah dengan anak-anak perempuan Adam lainnya. Kain menikah dengan Naamah. Naamah itu adalah perempuan yang sangat cantik di Alkitab. Nah, kemudian anak-anaknya Kain dari Naamah dan anak-anaknya Set itu kawin campur. Kemudian lahirlah anak-anak Nefilim. Nefilim itu adalah anak-anak yang jatuh dalam dosa. Jadi semuanya jadi bercampur baur. Nah, karena Tuhan melihat semuanya itu telah berdosa, maka datanglah air bah, menyisakan Nuh. Nah, Nuh ini kemudian memiliki 3 anak. Aduh, diam dulu Bapak. Kemudian Nuh ini punya 3 anak ya, ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Nah, Sem ini memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet ini kemudian menggenealogikan bangsa-bangsa. Sem itu untuk orang-orang Timur Tengah, Ham itu untuk orang Mesir dan Afrika, Yafet itu untuk orang-orang Asia dan Eropa. Hanya Alkitab satu-satunya di dunia kitab suci yang berbicara tentang genealogi bangsa-bangsa, nggak ada yang lainnya. Hanya Alkitab, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya Alkitab yang menjabarkan genealogi bangsa-bangsa dari sejak Adam secara detail sampai kepada Nuh. Gitu. Jadi ada urutannya Pak. Dari Adam, kemudian Kain Habel, Habel mati diganti Set, kemudian anak-anak Kain, Kain menikah dengan anak perempuan Adam,
dengan Naama ya. Kemudian Set juga menikah lagi dengan anak perempuan Adam yang lain, kawin campur, lahirlah semua orang berdosa. Nah, orang berdosa itu kemudian jahat di mata Tuhan semuanya. Kemudian tinggal Nuh sebagai orang benar. Maka semuanya di bumi hanguskan dengan peristiwa air bah. Nuh memperanakkan 3 anak, ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang di Timur Tengah. Ham itu memperanakkan orang-orang Mesir dan Afrika. Yafet itu orang-orang Asia dan orang-orang Eropa. Gitu, Pak. Oke, berarti Adam dan Hawa ini mempunyai banyak anak ya? Iya, betul. Mereka saling nikah. Iya, saling menikah. Perkawinan sedara itu incest. Iya, perkawinan sedara. Iya, Memang? iya, betul. Makanya mereka jatuh berdosa. Iya, perkawinan sedara. Saat itu perkawinan sedara itu tidak masalah, Pak. Hawa aja diambil dari tulang rusuk Adam, artinya Hawa pun dari darah Adam. Tapi tetap kok dinikahi oleh Adam. Kawin. Jadi nggak masalah. Pernikahan sedara itu nggak masalah. Perkawinan sedara tidak masalah. Hawa aja dari Adam loh, Pak. Dari darah Adam. Kan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dari Adam juga diambil. Berarti sekarang di ajaran Kristen itu dipersilakan nikah saudara. Ya enggak boleh, karena itu sekarang moralnya sudah berbeda. Waktu itu ya Pak, DNA-nya manusia tidak seperti sekarang. Pernikahan itu tidak diperbolehkan ketika hukum Taurat turun pada zaman Musa di Imamat 18. Itu baru diatur ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka udah banyak penyakit turunan, kutuk itu masuk. Sehingga kalau kawin dengan orang yang sedara atau terlalu dekat hubungan sedarahnya, itu akan terjadi terjadi penyakit turunan, ngerti ya? Kita ini memang Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 26, seluruh manusia di bumi itu diciptakan hanya dari satu darah, darahnya Adam. Memang kita ini semua sedarah, Pak. Kalau Bapak merasa Bapak turunan monyet, ya itu deritamu, berarti kita berbeda spesies, ya. Tapi Alkitab mengatakan seluruh manusia di dunia ini satu darah, kecuali Yesus, karena Yesus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, sehingga Yesus itu tidak mempunyai darah Adam. Satu-satunya yang di dalam tubuhnya itu tidak mempunyai darah Adam hanya Yesus. Walaupun dia lahir dalam rupa manusia, tapi dia nggak mempunyai darah dari Adam yang diturunkan dari Bapak. Ngerti ya, Pak ya? Oke, ngerti. Oke. Saya sudah ambil poin di sini, berarti yang tidak kena darah Adam itu cuma Yesus Kristus, karena dia adalah firman dari Sang Bapa. Benar kan? Iya. Ini Bapak ini Kristen apa Islam sih? Kan saya udah bilang, saya manusia tersesat. Enggak, Bapak itu Kristen apa Islam? Enggak jelas banget, heran gua malu. Enggak, saya tidak. Pak, di KTP Bapak agamanya apa, Pak? Saya sudah bilang, saya manusia tersesat, saya enggak beragama. Bapak punya KTP kan, Pak? Di KTP Bapak apa yang tertulis agamanya, Pak? Kalau saya banyak agama. Di KTP Bapak ya, di KTP tertulis 5 agama, Pak. Saya banyak agama. Enggak. Kita kan cari mana di sini. Boleh enggak? Gini, Pak. Pak, kami kan menghargai Bapak. Boleh nggak Bapak menghargai kami juga? Oke. Boleh nggak? Tolong jawab pertanyaan kami. Di KTP Bapak tertera agamanya apa, Pak? Silakan jawab. Kalau agama saya Konghucu. Di KTP Konghucu? Ya. Jangan berdusta ya. Oke, tapi Nah, ini saya tanya dulu, Pak. Ada berapa ritus Konghucu, Pak? jangan tanya agama saya. Kan saya Saya pengen tanya memastikan aja. Ada berapa ritusnya, Pak? bentar dulu. Saya mau konfirmasi aja. Ada berapa ritusnya? Tenang dulu. Kan Dia nggak Iya, praktek nggak usah kali, begitu. walaupun Konghucu. Enggak. Mungkin dia nggak praktek kali. Bapak cuma KTP doang kali Konghucu ya. Tapi nggak ada. KTP doang cuma. Ya. Iya benar. Iya, praktek dia udah. Terlalu banyak yang begini tuh. Iya, saya cuma Konghucu KTP agamanya. Nah, sekarang tadi banyak saya sudah ambil poin, berarti yang tidak kena darah Adam dan Hawa itu cuma Yesus Kristus, benar kan? Iya, betul. Oke. Di ajaran agama Kristen, adakah yang meyakinkan manusia di dunia ini akan masuk surga? Kalau jelas Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah manusia yang pertama kali bangkit dan sekarang ada di surga. Nabi Bapak bangkit gak di Konghucu? Jangan tanya agama saya, kita lagi ngebahas. Ya, kan ini Iya, Pak. Konghucu. Satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian siapa, saya tanya? Saya pernah pergi itu ya, waktu itu kita doa lagi ke China. Saya itu pergi, sebentar Pak. Saya itu pergi ke kuburannya Konfusianisme. Dia punya anak tuh. Konfuce, anaknya kalau nggak salah Kong siapa gitu. Ada kuburannya semua Pak. Kita ke kuburannya. Nah, kalau Kongguan, kalau cicitnya si Kongguan itu ada di Jawa Pak cicitnya. Kongse, Kongsapa, Kongzi, apa Kongsapa gitu loh, gue lupa deh namanya. Kongguannya tuh ada di Indonesia Pak. Tuh Bapak kalau lebaran kan beli tuh roti Kongguan itu, ngerti kan? Ah itu kuburannya Kongfuse. Kongfuse mati Pak, kuburannya ada. Saya ke kuburannya waktu itu. Ibu lebih paham agama saya daripada saya. Paham lah. Saya paham. Saya Gimana paham, sih? saya Bapak?
Pak, Jadi itu di satu konteks. Bapak ini lucu. Bapak ini lucu loh. Ya kita ke Tempat ke ibadah beberapa Pak, tempat tempat ibadah itu. Konghucu namanya apa Pak? Dia konghucu jadi-jadian ini. Enggak, Konghucu tanya dulu. jadi-jadian. Bapak selalu ibadah di suatu tempat namanya apa Pak? Bongguan. Konghucu jadi-jadian ya, konghucu. Iya, betul kan Pak. Udah. Udah. Penipu nggak usah dilayani ya. Ini banyak yang lebih jujur kita ini. Silakan lanjut ini dengan siapa ya? Sayur dulu. Dengan silakan Pak DXX ya. Pak DXX Islam Kristen Pak. Dax. Boleh bertanya nggak? Pak Islam Kristen Pak. Saya Islam. Silakan. Ini pertanyaan. Sebelum Yesus disalib tuh kan berarti belum ada gereja gitu ya. Nah karena jadi simbolnya gereja itu kan salib tuh. Iya nggak? Iya apa salah? Belum ada gereja karena arti gereja itu orang yang dipanggil keluar. Lalu bagaimana? Enggak, Gedung sebelum gereja belum salib yang nggak ada. pakai simbol berarti- salib. Iya. Kereta Oh, berarti- bola itu simbolnya ikan, Pak. Oh Namanya simbolnya ikan ya? Simbolnya ikan. Iya. Oh. Kristen itu simbolnya ikan. Terus? Jadi waktu di zamannya Yesus Kristus itu orang Kristen itu beribadahnya tetap di gereja juga ya? Sinagoga namanya. Di sinagoga. Di tempat ibadahnya orang Yahudi. Pada waktu itu kita sampai tahun 135 sebelum pemberontakan Simon Bar-Kokhba, semua orang Kristen beribadah di sinagog-sinagog. Kita itu Kristen itu adalah bagian dari agama Yahudi, Pak. Karena kita Yudaisme. bersama orang Yahudi. Betul. Di Namanya sinagog. sekte jalan lurus ya. Jadi Kristen itu adalah bagian daripada sekte Yahudi seperti Farisi, Saduki, orang Selot, ya semua Kristen itu ibadahnya di apa Yahudi, di sinagog Yahudi. Oke, apa yang mau kamu tanya? Oke, thank you. Terima kasih. Pas gitu bang. Udah gitu doang. Ya Siap, udah Pak. gitu doang, gitu doang. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak. Makasih sudah bertanya. Silakan lanjut ke Cigu. Silakan Cigu. Halo bang. Silakan Cigu mau bertanya silakan. Iya, yang pertama aku hanya salam aja buat Kak Elia ya. Yang kedua Kak mau Salam bertanya. paus dong, kasih dia paus. Enggak. Ini Bu Sofi. Iya, aku memang betul. Aku nggak memuji Kak ya, memang salut luar Kamu biasa. Kristen apa Muslim? Kristen Kak. Kristen lah ya. Kalau Muslim pasti nggak mungkin memuji Elia ya kan? Pasti. Iya. Jadi gini Kak Elia, aku mau bertanya yang di podcast Kakak kemarin kan. Itu Kak sama nggak? Maksudnya gini loh, kan kemarin Kakak bilang sempat ada tentang Isa dan Yesus itu Kak. Maksudnya memang pohon kurma pada saat itu nggak ada gitu Kak di daerah itu. Nggak ada. Nggak di ada. Jericho. Pohon kurma itu di daerah Jericho, nggak di dataran tinggi. Bukan mana ada pohon kurma di Migdal Eder itu? Ya bukan adanya di Jericho pohon kurmanya. Iya, di Jericho yang ada, bukan di Migdal Eder. Aku kan bilang di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Tempat kelahiran Yesus itu di Bethlehem, di kandang domba yang berupa gua, yang dituliskan oleh Bapak Gereja Eusebius. Itu dicatatkan loh Pak sejarahnya. Iya Pak. Iya. Cigu. Oke Kak. Iya. Itu Nggak aja apa-apa ya. pertanyaan. Iya. Antri ya yang ini. Saya turun lagi ya. Iya. Jadi Lanjut salam ke- sekali lagi buat kalian ya, semangat Kak. Oke, salam semangat ya Pak ya, tetap saling mendoakan. Iya. Semangat. Silakan Pak Noah. Pak Noah, salam. Ada yang ditanyakan Pak Noah? Selamat Silakan. siang buat Oh iya cewek ya. ya, Kak. Aku mau Silakan. nanya. Aku Kristen dari kecil, terus sudah 3 tahun ini aku mualaf, Kak. Ya, 3 silakan. tahun ini mualaf, kebotolan apa lagi kah yang kau ikuti ini? Terus aku mau nanya, aku udah mulai mau mengikuti Yesus, apakah kalimat syahadat yang aku ucapkan itu masih berkuasa atas diri aku, Kak? Lu harus dibaptis 5 menit dalam air. Oh, jadi aku harus dibaptis lagi, Kak? Ya kalau aku jadi pendetamu, gua baptis, gua celupin lu 10 menit. Sejam lah Bu, minimal sejam. Minimal. 10 menit gua. Kebotolan Jam. apa yang menyebabkan kau ceritakan sama bundamu ini, Sofia? Kan aku pacaran sama non muslim. Pacaran lagi, ini kebanyakan pacaran-pacaran ya, Fit, ya. Ampun, kamu ya. Kamu Tidak ya, boleh. kamu ya, gara-gara itu apa namanya burung dalam sarung, kau tinggalkan Tuhan Yesus. Hah? Iya, kesalahan aku. Bucin-bucin nggak jelas nih Bu. Sekarang kamu masih sama orang itu? Masih. Aduh. Kamu tinggalkan, nggak ada di situ kehidupan yang kekal.
Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Hidup cuma berapa lama sih hidup ini? Dalam sekejap kaca metong. Iya kan? Ntar kamu dipoligami, baru deh. Ini ya orang-orang ini nanti dari poligami, disakiti, baru nanti Iya. Oh, jadi apa yang membuat kamu mau kembali sama Tuhan Yesus? Karena aku ngerasa setelah jujur aku nggak ngejelekin ya, tapi selama aku belajar tentang ya Islam, ya aku lebih nyaman sama Tuhan. Lebih apa ya, hati aku ternyata cuman bisa nerima Tuhan aja, Kak. Apa yang kau pelajari tentang Islam? Sholat 5 waktu. Enggak, ya, maksud aku, apa yang membuat kamu gak nyaman ketika kamu belajar Islam? Karena kan ini Kak, suami aku bilang suami aku bilang katanya kalau misalnya Islam itu begini-begini, ajaran paling benar, bla 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 gitu Kak, panjang lebar. Tapi aku nggak ngeliat itu di dalam diri suami aku gitu. Apa yang dia bilang nggak sesuai sama apa yang di ajaran agama dia bilang, nggak sesuai sama diri dia. Kau baca Al-Quran gak? Aku suka lihat-lihat di internet, soalnya aku nggak ngerti kalau Al-Quran yang suami aku punya. Emang sih ada terjemahannya, cuman saya jarang buka, soalnya suami saya juga nggak pernah baca Al-Quran. Soalnya saya nggak pernah dituntun juga sih Kak. Suamimu kamu aja botol, nggak pernah baca Al-Quran, nggak ngerti artinya. Ini orang botol menuntun orang botol, sebenarnya orang buta menuntun orang buta, bagaimana bisa? Nabinya aja nggak bisa baca. Sekarang kalau kamu sudah menikah dengan dia dan kamu sekarang mualaf, sekarang kamu mau kembali sama Tuhan Yesus, terus apa yang bisa kita lakukan kalau udah terlanjur basah begini? Coba. Iya, maksudnya pertobatan itu masih ada nggak buat aku? Ada. Gini. Kalau kamu kan sudah pernah dalam Kristen, kamu sudah pernah mengecap kasih karunia itu. Tapi kamu kemudian meninggalkan kasih karunia itu dan beralih kepada ilah lain. Ya. Dan sekarang kamu mau kembali lagi. Artinya gini, kamu mau datang lagi kepada Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Itu adalah Roh Kudus yang menarikmu kembali. Artinya Roh Kudus itu masih bekerja dan mau berkarya di dalam kamu. Kamu kalau kamu katakan tadi kamu tidak diajarin bla bla bla, ya udah nggak apa-apa. Itu yang lama. Itu kalau kamu mau meninggalkan, tinggalkan saja. Kalau kamu mau meninggalkan ya. Tapi kalau kemudian apakah masih ada pengampunan kepada saya? Masih ada. Ya, tapi kalau kamu sudah nanti menjadi Kristen, kamu jangan tinggalkan lagi. Menurut penulis surat Ibrani, kalau kamu 2 kali meninggalkan kasih karunia itu, gitu, ya. Nah, hilang suaramu. Tadi suaranya hilang. Ini ada nggak suaranya? Udah. Oke. Nah, jadi kamu datang ke gereja terdekat, atau mungkin nanti ke gereja terdekat dari kamu lah. Nanti kamu minta untuk dibimbing. Tapi gini Noah, kamu harus belajar dulu mengenai imanmu. Ya, kamu belajar dulu iman kekristenan itu. Kamu bisa keluar dari kekristenan itu karena kamu tidak mengerti tentang imanmu. Kamu belum membentuk cintamu kepada Tuhan. Kamu belum tahu siapa itu Yesus, makanya dengan mudah kamu meninggalkannya. Seandainya kamu tahu betapa besarnya kasih Allah di dalam pribadi Kristus, kamu tidak akan mungkin mau meninggalkannya. Coba lihat para rasul, mereka rela martir demi mempertahankan imannya. Coba lihat para murid, coba lihat bapak-bapak gereja, mereka rela mati demi mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menyangkal Yesus hanya untuk imannya, karena mereka tahu apa yang mereka imani dengan persis. Kamu pun harus begitu. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah, Tuhan masih membuka ampun. Kamu datang dan ingin tergerak kembali kepada Allah, itu menjadi tanda bahwa kamu itu masih ada pengampunan, gitu loh. Kamu masih memiliki pengampunan. Itu menjadi tanda bahwa Allah masih mengampuni kamu. Hatimu tergerak itu bukan hasil usahamu, itu pekerjaan dan karya Tuhan. Artinya Tuhan rindu kamu kembali kepada Dia. Artinya Tuhan mau kamu kembali lagi kepada hadiratnya. Jadi datanglah, tetapi belajarlah agar kamu tahu apa yang kamu percayai. Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin menjadi Kristen kembali, saya menawarkan pelayanan saya di ministry saya. Di ministry saya, nanti kamu akan saya bimbing di sana. Ya bang? Oh udah? Oke, gitu ya. Ya, aku mau pergi dulu. Thank you Bu Sofi. Kemana? Wah, bentar. Wah, puji Tuhan. Itu aja ya Noah ya. Nanti saya nanya ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, semangat selalu ya. Ini jangan dimarahin anaknya Bu Sofi, kasihan.
Lu sentak. Aduh, lanjut. Ya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu harus kembali membaca Alkitab. Ya, apa namanya nih? Nuah. Jangan tunggu nanti untuk kembali kepada Tuhan, karena kita nggak tahu dalam sedetik apa yang akan terjadi, semenit. Benar nggak Bu Sofi? Jangan tunggu nanti. Kalau kamu udah sadar ya itu karena tuntunan Roh Kudus. Saya percaya seperti itu. Ya, kamu sudah mengerti sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu lama-lama. Iya, kalau kita sudah anak Tuhan itu pasti di hati kita tuh ada Roh Kudus pasti bekerja. Nuah, nanti nggak akan menarik kamu kembali. Terima kasih slotnya, host. Ya bentar Pak Dadang dulu, Mas. Diam dulu Pak Dadang. Pulang dulu ya, makasih. Layar ibu, layar ibu digedein Bu, biar kelihatan kan. Silakan, Nuah mau nanya apa? Iya, aku mau nanya. Jadi kalau kan aku udah dalam hati aku udah percaya sama Tuhan, tapi aku belum dibaptis. Berarti 2 kalimat syahadat itu masih berpengaruh di hati aku, atau aku tetap masih ada ini ya penghalang aku sama Tuhan kalau aku belum dibaptis. Dia perlu nggak sih ngucapin seperti Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu Bu? Ya, kalau orang yang begini harus kan Bu? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setelah itu nanti kamu di daerah mana ya? Kamu nanti bisa kontak Faith atau DM saya. Nanti kita arahkan kamu ke gereja mana supaya kamu dan suamimu bisa dibimbing untuk menerima Yesus kembali dan baptis. Kak, boleh bantu jawab nggak? Mana Nuah? Bentar. Bukan Nuah aja. Iya bentar dulu. Iya bentar. Nuah di daerah mana? Jakarta atau mana? Oh masih dekat. Nanti gini aja, kamu nanti DM saya boleh, karena saya kebetulan di Jakarta. Jadi lebih gampang untuk untuk kontak-kontaknya Bu Sofi ya. Lebih baik begitu Bu Sofi, atau Ibu Sofi langsung gimana Bu? Boleh sama Faith juga boleh yang Ibu. Ya, karena kan sama-sama masih deket ya. Ya kamu DM saya aja nanti ya, kamu follow saya aja gitu. Berarti aku masih ada penghalang ya, aku sama Tuhan belum intim ya Kak? Ya, kamu harus baca Alkitab lagi, kamu harus ulang lagi, dan kamu harus belajar lagi tentang kekristenan. Dari nol. Ya. Oh. Baik Kak. Kamu harus didoakan ini, kamu dan suamimu. Kalau kayak gini Bu, bisa didoain nggak sih Bu kalau online begini Bu? Bisa kan? Kamu menerima Yesus sebagai Tuhan. Kamu gimana gitu Nuah? Sekarang gitu. Asal kamu udah siap, udah yakin. Gini ya, saya sering sekali saya bilang juga sama orang-orang di live streaming saya, kalian itu kenapa selalu sadar itu ketika udah punya masalah baru kalian sadar? Kenapa ketika kalian keadaan baik-baik saja kalian nggak sadar gitu loh? Dengan gampangnya kalian meninggalkan Tuhan hanya karena cinta manusia. Sementara ya, cinta manusia itu nggak ada yang kekal. Bahkan cinta orang tua kita pun itu bisa luntur. Tapi kalau cinta Tuhan, kalau kamu cinta Tuhan itu kekal. Ya, benar nggak Bu Sofi? Gitu loh. Buat kita di sini gitu ya, jangan terjebak dengan cinta manusia gitu loh. Gitu. Jadi sekarang udah sampai nikah. Iya. Nah sekarang gini Nuah, kamu kan suami kamu kan masih agama yang berbeda. Dia kan tidak meyakini yang sama dengan kamu. Apakah kamu siap untuk memikul salib itu gitu? Ketika kamu katakan bahwa aku mau kembali kepada Yesus, kamu siap nggak? Jangan kamu nanti cuma panas-panas kayak ayam ya. Sekarang kamu bilang gini gitu loh. Kalau saya jujur saya bilang, kita bukan anak gampangan gitu loh. Ketika kita mengambil suatu keputusan, pegang gitu loh untuk keputusan itu gitu loh. Untuk jangan main-main gitu ya Bu ya, karena kita ini berjanji dengan Tuhan. Kita melakukan apa? Perjanjian dengan Kristus, bukan main-main ya. Benar nggak Bu Sofi? Itu. Iya. Kalau kamu mau udah siap didoakan sekarang, Bu Sofi akan doakan kamu gitu loh. Iya, aku udah siap. Aku udah siap. Faith aja Faith, dia terima Tuhan Yesus dulu supaya. Enggak Bu Sofi Bu, saya sungkan saya kalau ada yang lebih senior. Nah, Roma 10. Iya. Biar Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Ini ayat yang ya, bentar ya. Tolong di-mute dulu ya, saudara-saudariku. Ini ya. Saya mau bacakan dulu Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Bentar, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan ya, untuk setiap kita orangnya, setiap kita yang di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu ya. Kamu udah dengar ya? Siapa namanya Nuah ya? Dengar Kak. Nuah, sekarang saya bertanya kepada kamu ya, Nuah, apakah kamu siap untuk didoakan kembali ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Siap doa padamu. Tidak ada paksaan, tidak ada rekayasa, nggak ada di sini ya. Tidak pernah memaksa. Gitu. Aku mau nanya Kak, aku udah 2 bulan ini berdoa sama Tuhan sambil nangis-nangis. Itu Tuhan dengar doa aku kan ya Kak ya? Kalau kamu, Tuhan Yesus bilang apa? Pasti didengar. Selalu dengarkan doa kita. Iya.
Bahkan ya orang nggak percaya pun ya, kalau dia memakai nama Yesus itu berkuasa, benar Bu Sofi? Itu berkuasa gitu. Itu kita orang yang tidak percaya, dia bisa membuktikan itu. Apalagi kita orang percaya gitu loh. Ya dan amin gitu loh. Begitulah Noah. Sekarang kalau kamu percaya dengan kasih karunia itu dan kamu mau kembali pada Tuhan, saya tanya kembali pada kamu, apakah kamu mau didoakan kembali untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu kembali? Mau Kak. Mau. Oke, nanti ketika nanti saya katakan kamu ikuti kata-kata saya, nanti kamu ikuti ya. Iya Kak. Kita berdoa dulu ya bersama-sama ya. Mari saudara-saudariku yang di live streaming ini, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa juga Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan kami boleh berkumpul di live streaming Bu Sofi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia atas hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan kami berada di live streaming ini Tuhan dengan saudari kami Noah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan itu karena kasih karuniamu Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup dia Tuhan. Jika dia pernah melakukan kesalahan Tuhan dalam hidupnya Tuhan, Bapak ampunilah saudari kami ini Tuhan. Bapak Engkau yang membawa dia kembali kepada jalan-jalanmu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau membawa saudari kami ini Tuhan kembali kepada kasih karunia itu Tuhan. Kau luruskan kembali jalan ya Tuhan yang pernah serong Tuhan. Bawa dia kembali Tuhan kepada jalan kemuliaan yang Kau siapkan untuk masa depannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudari kami ini Tuhan. Noah, kamu ikuti perkataan saya ya. Iya Kak. Silakan kamu berdoa meminta ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib. Untuk dosa dan kesalahanku Tuhan. Untuk dosa dan kesalahanku Tuhan yang begitu banyak. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahanku Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahanku Tuhan. Kalau aku pernah mendukakan Roh Kudus, ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Jika aku pernah melukai Roh Kudus, ampuni aku Tuhan. Bapak, biarlah kiranya kasih karunia-Mu Tuhan kembali dalam kehidupanku Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Aku percaya kepada Tuhan yang mati dan bangkit. Aku percaya kepada Roh Kudus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Aku selalu percaya kepada Roh Kudus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Datanglah Tuhan dalam kehidupanku. Datanglah Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Pimpinlah jalanku. Dan jalanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena aku telah masuk dalam rencana kerajaan. Karena aku sudah dalam kerajaan-Mu Tuhan. Oke, di fake kayaknya di ini ya. Baik, aku mau doakan kamu dan suamimu ya, Noah. Iya. Bapak, aku percaya bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini. Kami percaya Engkau yang menarik saudara kami Noah. Karena Yesus berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Kami adalah orang-orang yang Kau pilih dan Kau tetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa untuk saudaraku Noah dan suaminya. Tuhan, aku percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat atas kehidupan mereka berdua. Aku percaya Tuhan, Engkau menarik mereka kembali ke dalam jalan-Mu yang benar. Aku percaya anak Tuhan tidak gagal. Aku berkati mereka berdua. Aku berdoa saat ini Tuhan, Kau berikan jalan bagi Noah dan suaminya untuk bisa digembalakan di tempat yang tepat, supaya mereka bisa bergereja di tempat di mana mereka bisa dibimbing untuk bertumbuh bersama dan berakar kuat di dalam ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan mereka berdua terlepas dari ajaran-Mu Tuhan, dari rencana-Mu atas hidup mereka. Pakai keluarga ini, Noah dan suaminya Tuhan, dan hamba-Mu memberkati mereka berdua. Pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang bagi keluarga mereka, menjadi kesaksian. Pakai mereka dua menjadi sesuatu yang dahsyat di hadapan-Mu. Aku percaya rencana-Mu tidak pernah gagal, sama seperti Engkau dulu telah memanggil aku ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, yang begitu besar dosa kami di hadapan-Mu, dan kami tidak tahu mau kemana kami melangkah. Tapi Engkau memilih kami. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan, sehingga kami boleh Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang Kau tentukan bagi kami. Dan aku percaya Noah dan suaminya akan menemukan gereja yang tepat, akan menemukan gembala yang tepat, yang akan membimbing mereka untuk mereka lebih percaya dan lebih mendalami firman-Mu, supaya mereka berdua hidupnya bisa jadi kesaksian, bisa jadi keluarga yang benar-benar mencerminkan Kristus di dalamnya. Dan aku memberkati mereka berdua, Noah dan suaminya, serta keturunan-keturunan mereka, sebab Engkau punya rencana atas anak-anak mereka. Tuhan, Engkau berkata bahwa biarlah
mereka menjadi pasangan yang sepadan. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Dan yang kau inginkan adalah keturunan-keturunan ilahi. Dan itu aku memberkati Noah suaminya, serta keturunan mereka menjadi keturunan ilahi, menjadi keluarga yang mencerminkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Aku percaya tidak ada yang sia-sia. Aku percaya doa kami selalu Kau jawab. Dan kami menaikkan semua doa dan pujian dan syukur kami hanya kepada-Mu, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Noah, ini nanti kamu follow Faith ya. Nanti supaya Faith bisa mengarahkan kamu ya, supaya kamu bisa dikembalakan. Kalau enggak nanti kita bisa ada gereja sendiri ke Murtadin, gereja Murtadin Faith. Nanti aku kasih kamu. Nanti ya Bu, nanti Ibu kontak saya aja ya Bu ya. Nanti saya kan bisa arahkan kemana gitu. Kalau di sini kan lebih gampang. Iya Bu. Oke Noah. Iya Kak. Follow aku. Kamu bisa DM aku juga. Oh ya, kamu udah follow ya? Aku follow back ya. Iya Kak. Oke. Nah, Noah, ini saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan ya, yang selalu menguatkan saya gitu. Ini janji firman Tuhan. Setiap saya mengalami masalah ataupun ketika iman saya mulai goyah, saya selalu baca ayat ini ya. Ayat yang selalu meneguhkan saya di Yesaya, bentar ya. Taruh, saya buka dulu ya. Yesaya 41 ayat ayat 10. Bentar. Nih ya, Yesaya 41 ayat 10, saya bacakan ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kamu, Noah gitu. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita akan gampang, enggak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita, ya. Dia selalu meneguhkan kita. Dia selalu menguatkan kita dan memegang tangan kita. Dan jangan pernah lepaskan lagi tangan Tuhan ya. Jangan pernah gitu. Ingat firman Tuhan ini ya. Kamu catat Noah ya. Nanti ini bisa, nanti suatu saat kamu mungkin mulai ragu, kamu baca firman ini. Baca terus gitu. Belajar, coba kamu kembali lagi baca firman Tuhan, dengarkan lagu-lagu pujian. Ya, dan nanti saya coba kontak kamu nanti ya, mengenai nanti kamu harus bergereja gitu. Ya. Oke Bu Sofi. Iya. Ya, terima kasih ya teman-teman, terus kita dukung dan doakan saudari kita Noah gitu ya. Karena dia pun mulai lagi kekristenan, iman Kristennya, iman dia dalam Kristus. Kita dukung saudari kita ini agar tetap teguh di dalam Tuhan ya. Dan terus doakan juga untuk suami kamu Noah gitu loh. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau satu orang percaya maka seluruh isi keluarganya diselamatkan. Ya dan amin firman Tuhan. Gitu. Iya. Tapi aku menyimpan dendam buat suami aku. Ampuni. Ya, ampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan kesalahan kamu. Kamu harus mengampuni dia. Ya. Minta Tuhan untuk menguatkan kamu. Minta Roh Kudus untuk melembutkan hati kamu. Berdoa nggak apa-apa kalau kamu menangis. Ya, kamu berdoa untuk suami kamu. Berdoa. Nggak apa-apa, berdoa. Kamu lepaskan. Kalau kamu menangis silahkan. Kamu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa mengubahkan keadaan. Hanya doa. Ya, hanya doa. Gitu. Ya, belajar untuk mengampuni. Saya pun sampai sekarang saya belajar untuk hal itu. Gitu. Tapi kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kamu, maka kamu tidak akan layak untuk masuk surga. Benar nggak Bu Sofi? Tidak akan. Gitu loh. Ya, kamu belajar untuk kamu doakan lah suami kamu doakan. Nggak ada yang mustahil. Kamu doakan. Ya. Silakan Pak Kafir mau menanggapi, mau menambahkan Pak Kafir untuk saudari kita ini. Ya, Pak Kafir. Ya, silakan. Saya dengar nggak suara saya nih, Sis? Dengar. Lanjut. Iya. Ya, Sis Noah ya, selamat datang kembali di dalam rangkulan Tuhan Yesus ya. Kita semua sangat bersukacita. Ya, halangan memang datang dari kita sendiri terkadang ya, karena kita belum bisa membuka diri sepenuhnya bekerjanya Roh Kudus itu. Sehingga bahkan ketika kita sudah menerima Tuhan, yang sangat sulit itu apa? Hal mengampuni. Maka di dalam pengajaran Tuhan itu ada pengingat mengampuni itu batas waktu. Bahkan dikatakan kalau ingin kita diampuni dosa-dosa kita harus mengampuni dulu. Kita juga harus mengampuni. Pengampunan itu seperti gerbang di mana kita akan membawa pada keselamatan. Gerbang kita sempit karena kita tidak bisa mengampuni. Kita menghilangkan ya penghalang itu dendam kepada orang lain, itu seperti halnya kita itu menyingkirkan jalan keselamatan. Bahkan
dalam hal segi pengampunan di dalam keluarga, ya, itu kalau seandainya masih terjadi dendam, ya, itu menghalangi kita, ya, dikatakan itu seperti penghalang untuk kita bisa melihat dengan jelas Tuhan itu. Makanya sebisa mungkin sebagai anak Tuhan kita harus berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mengatakan apa? Ada musuh, jangan cari, ya. Tetapi musuh jangan dicari, nggak bisa seperti itu, ya. Musuh tidak bercari, kalau ada musuh jangan lari. Tidak seperti itu. Kita harus betul-betul sih. Ya, kita mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Siapapun itu. Bahkan ada masa pengajaran Tuhan yang sangat luar biasa, sangat sulit dilakukan oleh orang dunia. Apa itu? Mengasihi musuh, ya, mengasihi musuh. Tapi kita harus mampu itu, ya, lakukan itu. Pasti ada kelegaan. Karena pengajaran di dalam Tuhan itu apa? Untuk membebaskan kita dari segala perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dari nafsu kita sendiri, termasuknya. Itu sih, ya. Terima kasih, ya. Oh, shalom. Shalom. Yang berjuang shalom. Ya, jadi enggak. Iya. Jadi memang nggak gampang mengampuni. Makanya saya bilang berdoalah kepada Tuhan. Menangislah kalau kamu menangis. Itu berdoa sepuas-puasnya. Tapi ingat, besok buka lembaran yang baru. Sudah kamu menangis, langsung buka lembaran yang baru. Itu loh. Itu ya Noah ya. Noah masih ada nggak? Apalagi yang disampaikan nggak? Lagu tuh, ada minta lagu tuh, boleh nggak tuh? Pak Bu Sofi kan live di YouTube kadang nggak boleh nanti ini. Iya, jadi aku bingung Kak. Aku udah 3 tahun nikah, tapi kan aku nggak dinafkahin, ya kan? Tapi aku nggak mau dicek, tapi aku nggak dicerai-ceraiin. Nggak boleh, kalau kamu udah seperti itu, kamu harus sabar. Hanya dalam perzinahan saja perceraian diperbolehkan. Di luar itu, kamu harus terus berdoa untuk suamimu. Makanya nanti kamu harus dibimbing, harus ada yang mendampingi kamu, ya. Aku tahu berat pasti, tapi ya itulah akibatnya karena gelap dan terang nggak bisa bersatu semua. Iya, jadi aku nyari duit sendiri, ngasih makan dia sendiri. Tapi gitu, aku selalu dihina-hina. Aku selalu mikir, Tuhan ini dosa aku ya karena aku ninggalin Tuhan. Aku selalu bilang gitu. Makanya aku tetap harus ada rencana yang indah. Ya makanya kamu harus bisa konsultasi juga sama Bu Lina. Bu Lina juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi apa dia menang atas keadaan itu? Ya, Noah. Jadi jangan berpikir untuk bercerai. Kamu harus benar-benar mengasihi suamimu dan memaafkan dia. Bu Sofi, sebentar. Ini nikahnya nikah Islam apa gimana? Ya, dia masuk Islam gara-gara. Ya bisa dong, kalau nikah Islam tinggal minta cerai mah bisa. Langsung ke itu kan? Bentar, jangan dulu Bu Sofi aja. Iya. Enggak, kamu jangan menyarankan seperti itu. Ya kecuali Noah begini. Perceraian itu bisa Alkitab dikatakan apa? Jika kalau kamu menikah dengan orang yang tidak sepadan, kecuali dia meninggalkan kamu, maka kamu tidak terikat lagi pernikahan dengan dia. Tapi selama dia tidak, maka dikatakan istri akan menguduskan suaminya. Ya betul. Ngerti ya? Ya. Jadi tidak bisa di luar kasus pembinaan tidak bisa bercerai kasus apapun itu. Ayatnya loh, kalau suaminya orang nggak percaya, tapi istri yang percaya atau sebaliknya, itu bisa menguduskan pasangannya ya Bu ya. Saya pernah baca itu. Ya, kamu harus berdoa untuk pasanganmu itu. Aku tahu ada rencana Tuhan buat kalian. Nggak mungkin Tuhan nggak punya rencana. Ya, makanya nanti kamu bisa DM atau enggak kasih ke Bu Lina biar kamu bisa konseling sama Bu Lina. Nanti kamu bisa diarahkan ke gereja terdekat oleh Bu Lina Wijaya. Ya, Noah? Iya, kasih Kak. Makasih Kak. Oke, ya oke. Ya, baca dulu ya. Nanti kamu bicara di luar ini aja. Iya, nggak apa-apa saya turun. Iya, Pak. Sophia, ya, udah saya follow kamu. Kalau sama gugat ini nggak bisa, ini adalah Tuhan Yesus berkati, tetap teguh. Sama gugatnya aja jomblo kok mau nasihatin orang. Iya. Halo, saya tahu lu ah. Bisa lu. Ada gua ini buat emosi lu doang. Gua datang kemana-mana ada lu bikin gua emosi kurang asem. Oke. Lagi kayak hari ini kita ini dulu. Dadang silakan Dadang. Ada yang mau ditanyakan Pak Dadang? Pak Dadang kan dari tadi udah nunggu lama ini. Tadi belum tahu dia mau tanya. Nggak ada, Elianya udah turun kan? Nggak ada. Astrayani. Pak Dadang nggak ada? Ya udah tunggu di bawah aja Pak. Astrayani Muslim apa bukan? Saya Kristen Kak. Oh, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Kita kasih slot 3 ya untuk Muslim. Ibu mau nanya sesuatu atau bagaimana Bu? Manggil Astri aja Kak. Saya masih kuliah. Iya. Ini Kak ada beberapa hal yang oh iya. Ada beberapa hal yang mengganjal menurut saya kayak gitu kan Kak. Ada teman saya yang gereja gitu di suatu gereja. Jangan semuanya Kristen, faith. Muslim kasih 3 slot. Bu. Ya 3 slot ntar lagi ya. Ini turun lagi bentar. Silakan dulu ini nih pertanyaan ini. Bu Astri silakan.
Oh ya. Jadi yang kan ini tadi apa Bu Sofi? Tadi bertobat ya Bu Sofi? Ya, tadi bertobat ya Bu Sofi? Jadi dia gini, dari Kristen Dari dia murtad. masuk mualaf. Dia sekarang mau balik lagi. Ini banyak mualaf mau balik. Oh, oke. Amin, aman. Oke. Astrid, kenapa? Ya udah, Kamu aku turun ya. juga, mau balik juga kau? enggak Kak. turun di atas saja, masih ada slot 3 kok. Sebentar, Masa turun. Bu Sofi, mungkin bisa diarahkan ke ini apa? Miss Esther juga bisa, Bu Sofi. Aku lebih ke Nanti. Bulina sih, karena Bulina kan Iya. juga have the same problem. Jadi biar dia belajar dari Bulina. Dia Bulina akan lebih bisa lebih bisa mengerti perasaan Oke. seorang wanita. Aman. In Jesus Kita name. ada Ya udah, tiga aku cuma bantu doain aja lah. Iya, kamu bantu aja. Astrid Oke. mau tanya sesuatu apa? Ini Kak, aku mau bertanya nih. Ada beberapa yang mengganjal gitu menurut aku kan. Ada suatu gereja yang ini misalnya ini Alkitab nih Kak, pembacaannya itu misalnya Allah gitu. Tapi dia diganti dengan Yahweh. Itu maksudnya gimana ya Kak? Padahal kan kalau ini menurut saya kayak gitu. Alkitab itu tidak boleh dirubah, ditambah-tambah maupun dikurangi kayak gitu. Itu gimana ya Kak? Di dalam Alkitab kita, nama yang dituliskan itu adalah Yod He Vav He. Ada karena huruf mati semua yang kita sebut dengan tetragramaton atau 4 huruf suci. Itu adalah nama Tuhan Allah kita. Nama Tuhan Allah kita itu bukan Allah. Nama Tuhan di dalam Alkitab adalah Yahweh atau Yehovah atau Yehuwah. Terserah lah ya. Boleh, ada beberapa yang mengatakan itu Yehovah atau Yehuwah. Itu nama Tuhan. Jadi bukan diganti, justru Alkitab terjemahan kita lah yang mengganti nama Tuhan Yod He Vav He menjadi Tuhan. Gitu. Lalu siapa Yesus? Yesus adalah Yeshua, yaitu Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang Immanuel. Yesus itu disebut Immanuel, artinya Allah yang bersama kita atau Allah yang imanen. Allah yang imanen itu artinya Allah yang dekat, Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa diraba, itu imanen. Imanen itu artinya dekat, bisa dijangkau. Ya, siapa Bapa? Bapa adalah Allah yang transenden, Allah yang roh, Allah yang goib, yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang suaranya kamu gak pernah dengar. Itu Bapa, itu Allah. Yang orang Yahudi menyebutnya Allah yang ada di sorga. Tetapi Allah yang nuzul ke bumi, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, itulah Sang Immanuel, yaitu Allah yang imanen, Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa dijangkau, Allah yang zohir. Itulah Yesus. Ya, jadi Yesus itu adalah inkarnasi daripada Yod He Vav He. Habis ini ngerti? Dialah Yod He Vav He yang zohir itu. Nama Allah kita memang Yod He Vav He, bukan Allah. Berarti itu kalau misalnya dirubah kan itu kan berarti dirubah nggak sih Kak? Tapi cuma pembacaannya gitu, artinya sama gitu ya. Yang dirubah ada terjemahan kita, harusnya namanya tetap Yod He Vav He. Nama kan nggak bisa berubah. Salin sebut itu sih sebenarnya bukan perubahan, salin sebut. Oh iya betul ya. Kenapa menggunakan kata Tuhan di dalam Alkitab kita? Karena begini, ada sejarahnya. Alkitab Perjanjian Lama nama Yod He Vav He, Yehovah atau Yahweh, itu pernah Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kita sebut dengan Septuaginta. Itu kira-kira 2,5 abad sebelum zaman Yesus, berbahasa Yunani. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Lama kita semua nama Yod He Vav He, karena itu nama suci, itu kadang-kadang tidak boleh disebut. Mereka menggunakan yang disebut nomina sakra, jadi namanya disembunyikan, misalnya pakai bintang. Dan nama itu diganti dengan Kyrios. Kyrios itu bahasa Yunani artinya Tuan atau Tuhan, Mister gitu loh, ngerti nggak? Nah, karena itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita semua nama Yod He Vav He itu menjadi Kyrios, menjadi Tuhan. Alkitab Indonesia menerjemahkan itu Tuhan gitu loh, ngerti nggak? Dari situ ada sejarahnya. Tetapi di Alkitab Perjanjian Lama kita, nama Allah yang disembah itu adalah Yod He Vav He. Yesus itu disebut Yod He Vav He yang nusul ke bumi. Ayatnya banyak sekali, saya bisa sebutkan banyak ayat. Makanya kamu harus ikuti kelas Al-Hayat kalau kamu mau ngerti lebih dalam lagi. Mungkin nanti begini Pak Keling, kemungkinan kita akan bikin blog ya, Jack Cita juga ya, mungkin sang penggugat. Saya berpikiran ini karena banyak yang nanya, kita mungkin akan bikin seperti Sam Shamoun ya, kayak satu blog begitu menjawab ya. Di situ ada lengkap ya pertanyaan dan jawaban-jawaban. Kemudian ada buku-buku yang kita bisa siapa ya? Lihat dulu coba, itu nggak boleh sangat kecil. Lanjut. Bu Sofi, itu Agatha minta dinaikkan Bu Sofi. Ya sebentar, ini Kevin Muslim apa Islam? Kevin. Ini orangnya nggak nyaut. Kevin, turunin. Oke, begitu Astrid? Iya Kak, boleh satu lagi pertanyaannya Kak? Ya silakan. Kan di Alkitab tuh nggak ada tertulis bahwasannya ada Natal gitu kan Kak. Tapi kita merayakan Natal dan itu dibikin di bulan 12, tepatnya tanggal 25.
Kalau menurut Alkitab Alkitab kok bisa nggak ada Natal? Natal itu kan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya ada dong. Tuhan Yesus kan lahir. Nah, itu ada gereja yang tidak menerapkan Natal gitu loh, Kak. Ya, karena mereka terbrainwash, mereka nggak belajar sejarah. Ya. Kita itu punya hitungan, kenapa Natal itu tanggal 25 Desember, itu ada hitungannya. Kita menghitung dari malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria. Pertama hitungannya begini, Astrid, singkat saja ya. Mungkin nanti saya akan keluarkan video, saya nggak sempat tuh bikin video. Iya benar. Kita mengetahui bahwa bait suci Yerusalem itu diruntuhkan tahun 70 Masehi. Kita tahu tanggalnya dengan tepat karena tercatat dalam catatan Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Di dalam catatan Flavius Josephus, bait suci, ya, kamu naikin Agatha dulu, Vet. Turunin satu. Ini suami Agatha turunin aja nih, sang penggugat nggak bisa di sini kayaknya. Ini saya Wig. Ini habis Bu Astri aja. Habis Bu Astri aja. Bu Astri kan habis ini udah selesai nih. Iya, tanggung. Ngambek kan dia tuh kan nanti. Aduh, lanjut. Agatha mau naik tuh. Sama gua tuh jangan ngambek, gua naikin juga lu ah. Dia manggil sang penggugat ke sini. Mana gak kelihatan typing coba? Enggak dari request. Kalau nggak Astri aja, tapi tolong dijelasin yang tadi ya, Kak ya. Astri turun ya, nanti kita. Ya, tolong gimana nurunnya? Nggak ngerti. Turun dulu ya pakai kaki kanan ya, silakan. Geli sampai geli lah. Tuh Agatha mau naikin aja. Devi. Di request nggak ada loh. Maaf Bu, coba ini pertanyaannya untuk umum apa enggak ya? Sebentar Pak, saya lagi mau jelasin Natal. Agatha naikin aja dulu. Bu, ini saya cari nama-nama akunnya di sini di typingan coba. Ibu lanjut aja dulu Bu, itu ada si siapa Muhammad dan istrinya muslim semua. Pertama cara melihatnya begini. Kita tahu dengan tepat dari catatan Flavius Josephus. Ini suaranya jatuh ya. Tolong kalau naik di mute ya. Dari catatan Flavius Josephus, kita tahu bait suci kedua itu diruntuhkan tahun 70 Masehi. Kita tahu tanggalnya dengan tepat. Dan Flavius Josephus menulis bahwa pada waktu itu imam yang bertugas adalah golongan pertama. Jadi kalau kalian baca di kitab Tawarik, Raja Daud itu membagi 12 golongan dari imam-imam Lewi untuk tiap-tiap itu ada tugasnya. Seminggu. Kemudian ada 2 kali mereka bertugas bersama, teman-teman. Nah, aku mesti buka catatan ini. Kalian terlalu ini banget ya. Aku mesti buka catatan ini. Aku buka catatan dulu tentang Natal ya. Aku udah bikin sih videonya tapi belum sempat rekaman. Udah nggak ada lagi Agatha Bu. Udah nggak ada di typingan nggak ada. Dia. Itu aku nggak follow nih. Ini sih nih sang penggugat yang invite nih. Emang penggugat itu invite Agatha join lagi. Bentar ya, saya buka dulu tentang Natal. Aduh, filenya saya mesti cari. Intinya ya, dari situ kita tahu tanggalnya dengan tepat ya, kapan bait suci kedua dan yang bertugas pada waktu itu adalah rombongan pertama. Ya, rombongan pertama. Nah, kalau Anda baca kitab Tawarik, Raja Daud itu membagi imam yang bertugas di bait suci. Bukan 12, 24 dibagi menjadi 24 rombongan. Ya, imam-imam besar Lewi. Nah, jadi kita dari situ kita tahu dengan tepat, kita tarik mundur ya, karena ada 2 kali dalam setahun ketika mereka bertugas bareng-bareng 24 rombongan itu. Kemudian Imam Zakaria itu kita tahu itu adalah, kalau di dalam Alkitab adalah rombongan Yoyarib, betul? Anda baca. Nah, dari situlah kita tahu kapan rombongan ke-8 atau rombongan Yoyarib ini bertugas, Astri. Dari situ kita tahu dengan tepat kira-kira ya, itu adalah sekitar Oktober kalau dikonversi ke tahun Masehi kita. Sehingga 6 bulan kemudian, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, kira-kira ya, itu hampir sekitar September, Maret akhir, September, Oktober. Maka kira-kira seperti yang dirayakan, yang dipercaya oleh gereja-gereja kuno, bahwa Gabriel itu datang kepada Maria 6 bulan setelah itu. Kira-kira bulan Maret. Ya. Nah, kira-kira bulan Maret. Itulah dari situ kita menghitung. Berarti Tuhan Yesus itu lahirnya 9 bulan kemudian, yaitu bulan Desember. Itu ada ininya, ada hitungannya, asli gak sembarangan. Nah, bukan hanya dari situ saja. Kita juga mendapati catatan bapak-bapak gereja kita bahwa sekitar tahun 126 Masehi, Paus Kristoforus itu sudah merayakan malam Natal tanggal 24 Desember. Itu jauh sebelum yang mereka sebutkan perayaan Dewa Matahari. Perayaan Dewa Matahari itu tahun 300-an, jauh. Natal sudah dirayakan 25 Desember. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk menyaingi perayaan Natal. Intinya kira-kira begitulah ya. Nanti kalau lihat videonya, mungkin nanti kita akan bahas secara khusus di Al-Hayat ya. Oke.
Udah, Agatanya mana nih? Nggak ada, udah keluar bukannya, udah out. Udah out. Ya udahlah. Sampai gugat tuh, naik lagi sampai gugat. Ngambek deh, ngambek. Lanjut, ini ada silakan Muhammad, tadi yang ditanyakan Muhammad. Iya. Selamat siang semua. Ya, agama saya Muslim. Saya cuma mau bertanya aja sih. 2 pertanyaan. Dan saya nggak mau debat, cuma mau mendengarkan saja gitu. Tapi tolong jangan dipotong dulu sebelum saya selesai berbicara. Halo? Ya, Bapak bisa cari tempat yang lebih ini nggak Pak? Suaranya berisik banget nih Pak. Oke, siap. Bapak di mana ini? Di keramaian ya? Enggak, saya di rumah. Suaranya serak Pak. Suara anak kecil Pak, jauhi Pak. Sudah terdengar jelas? Oke Pak, lanjut. Satu, apa agama Yesus? Nah, soalnya yang saya tahu nih, jika Yesus ternyata bukan beragama Kristen, apa nama agama Yesus yang sebenarnya? Siapa aja yang bisa menunjukkan bukti atau menunjukkan ayat yang benar-benar tertulis pada Bible pengakuan Yesus bahwa dia beragama Kristen? Sudah, itu pertanyaannya. Oke, sudah. Baik, saya jawab Bapak dulu Pak. Pertama, aduh, jangan dibuka Pak. Pertama, di dalam Alkitab kita itu tidak pernah yang namanya Tuhan Yesus mendirikan agama Kristen. Jadi yang dikatakan Yesus adalah pendiri agama Kristen itu keliru. Tuhan Yesus datang itu untuk mendirikan kembali otoritas kerajaan sorga di bumi. Makanya dalam khotbahnya dia tidak pernah berkata Kristenlah agamamu. Itu keliru. Yesus itu tunduk pada hukum Taurat. Dia mengikuti aturan orang Yahudi. Makanya dia beribadahnya ke sinagoga. Kekristenan itu adalah sekte bagian Yahudi yang namanya sekte jalan lurus. Sampai tahun 135 Masehi, sebelum pemberontakan Simon Bar Kokhba, maka semua orang Kristen itu beribadah di rumah ibadahnya Yahudi, namanya sinagog. Kekristenan itu disebut salah satu sekte agama Yahudi, namanya sekte jalan lurus. Jadi ada beberapa sekte dalam agama Yahudi, ada yang Farisi, orang Taurat, Farisi ahli Taurat, orang Saduki, orang Esene, orang Zelot, dan sekte jalan lurus itulah Kristen. Kata Kristen itu pertama kali disebutkan oleh penganut orang-orang di luar. Pada waktu itu hanya orang Yahudi saja tuh. Farisi itu orang Yahudi, Saduki orang Yahudi, ya. Zelot juga orang Yahudi, Eseni orang Yahudi. Pada waktu itu karena Tuhan Yesus mengatakan bangsa-bangsa Goyim itu juga boleh mendapatkan kasih karunia percaya, maka penganut sekte jalan lurus ini yang percaya Yesus adalah Mesias itu bukan cuma orang Yahudi saja, tapi juga non-Yahudi. Rasul Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa Goyim. Kita inilah bangsa-bangsa Goyim, non-Yahudi. Ketika pada waktu ada banyak orang Yunani, orang Arab, orang macam-macam masuk menjadi percaya, maka tahun 135 ketika terjadi pemberontakan Simon Bar Kokhba, maka ada beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menobatkan Simon Bar Kokhba inilah Mesias. Nah, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus pada waktu itu memberontaknya begini, nggak bisa, kita sudah percaya Mesias itu Yesus bukan Simon Bar Kokhba. Lalu mereka diusir dari sinagog dan terjadi perpecahan skisma pada waktu itu, sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu mulai terpisah dengan agama Yahudi karena banyak sekali orang-orang di luar Yahudi yang percaya, dan orang Yahudi ya itu banyak yang menolak hal ini. Kemudian mereka membuat tafsir-tafsir sendiri, ya, tafsir-tafsir sendiri. Nah, sejak saat itulah maka terjadi perkembangan Kristen di luar bangsa Yahudi sangat pesat. Maka Rasul Paulus di dalam Roma 11 berkata begini, ada banyak orang-orang Yahudi yang seperti pokok zaitun itu dipatahkan karena mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita orang-orang Goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi itu seperti dicangkokkan ke getah pohon asli. Jadi kita ini berlawanan karena saya bukan orang Yahudi, tapi kita dimasukkan dalam satu iman dengan orang Yahudi, yaitu percaya kepada Allahnya Israel. Maka kitab kami itu disatukan. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kami menyembah Allahnya orang Yahudi atau Allahnya orang Israel. Itu yang kami sembah. Yang tadi Mbak Asri tanyakan, namanya adalah Yud He Vav Yahweh atau Yehovah. Ya, begitu Pak. Sekali sampai sini jelas? Tadi siapa yang ngomong itu? Suara apa sih ngomong tadi? Suara siapa? Ngomong itu suara siapa, Bu? Ya, lumayan cukup jelas. Oke. Tapi Yahudi mengakui nggak? Kan sudah terpisah cukup lama Pak. Pak Muhammad di-mute dulu.
Dimik dulu Pak. Lanjut. Skisma ya, terpisahnya kekristenan Pak itu mulai tahun 135 cukup lama Pak. Ya, sejak zaman Kaisar Hadrian itu. Terus kemudian bangsa Yahudi ini kan terpisah itu. Tahun 70 tuh udah keluar. Jadi banyak sekali orang-orang Yahudi itu yang keluar dari tanah Israel. Nih anjing gue lagi sensitif, lagi menstruasi kali ya si Charlie. Itu maksud diaspora gitu Bu. Ya, yang diaspora itu. Ya. Nah, dari sejak itu lebih banyak Injil itu disampaikan atau diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya. Sampailah waktu itu ke ke Asia, ke Turki. Jadi 7 gereja itu di Turki. Orang-orang Turki itu Kristen itu. Ya, sampailah ke Assyria yang sekarang orang-orang Assyria itu Kristen. Ya. Terus sampai ke terakhir sampai ke Eropa baru ke Asia. Ya, jadi bangsa-bangsa lain itu yang menerima kekristenan lebih banyak. Ngerti ya sampai situ. Tapi saya tidak menganut paham. Itu kalau belajar sejarah gereja yang ribuan tahun, Pak. Bapak mau dengerin saya nih, Pak, sejarah gereja 2000 tahun. Jangan, Bu. Yang pendek aja udah pusing. Mau kasih yang panjang lagi. Hah? Buang-buang ludah aja. Agatha naik, Agatha. Nggak ada, Agatha nggak ada. Udah pergi dia. Udah pergi dia. Tuh mau tidur ini. Udah siap-siap. Panjang Pak itu sejarah. Iya, oke. Kalau mau sejarah yang itu udah terpisah ribuan tahun, jadi udah panjang itu sejarah. Tapi awalnya kekristenan dan Yahudi itu jadi satu, ibadahnya sama. Rasul Petrus itu semua orang Yahudi. Paulus orang Yahudi, mereka beribadah di sinagog. Lanjut. Udah Pak. Satu lagi. Ada lagi yang boleh tanya? Satu lagi. Satu lagi. Ya. Tadi bukan ada 2 ya Pak ya? Tadi kan 2. Udah lagi itu cuma sambungan Kak. Itu cuma sambungan doang. Kamu ini paling pintar banget. Ya, Itu cuma silakan. sambungan aja sebenarnya. Ya, silakan mau nanya apa? Yang kedua nih. Pengakuan, tolong beri pengakuan mana pengakuan Yesus di Alkitab bahwa dia yang mengaku dirinya Tuhan atau sembahlah aku gitu di kitab Bible atau perjanjian lama atau perjanjian baru. Aduh. Gampang Pak. 1500 tahun Pak. Berubah ini pertanyaannya. Itu saya pertanyaan sulit loh ini Bu. Pertanyaan sulit ini kayaknya. Kita aja yang jawab Bu, dia Cita Bu. Sudah lama dia. Ya silakan, perhatian nih. Jawab Jack. Dan lagi ya Yohanes berapa itu 13 ya. Itu kan dikatakan Yesus mengatakan dirinya. Udahlah kita lanjut, silakan. Iya, jadi kata kurios itu kalau kita buka ya dalam bahasa aslinya, kita buka pakai ini lagi bukain manuskrip ini nanti malah kebuka yang ku buka nih. Enggak lah Bu, Ibu aja yang terakhir. Saya jawab ya Pak. Ketuhanan saya jawab. Bapak harus tahu dulu artinya Allah dan artinya Tuhan. Yesus itu bagi kami bukan cuma Tuhan, dia Allah. Makanya orang Kristen berkata, Yesus Tuhan. Maaf, saya izin turun ya. Maaf, izin. Terima kasih ya teman-teman, Tuhan berkati. Ya, oke Tuhan berkati. Nah, Tuhan berkati. Shalom. Lanjut. Istrimu dipanggil dulu ke sini tuh Agatha, coba tolong. Gat. SP udah tidur ya yang dia. Dia belum tidur juga. Lu kalau tidur jangan di komal gue, di komalnya Agatha aja. Loh, sebagai pertanyaan Kak. Dari tadi malam. Sebentar saya mau jawab dulu Pak. Oke. Jadi, Anda harus tahu bedanya Tuhan dan Allah. Allah itu hakikat, esensi. Bapa di dalam Alkitab kita adalah Allah. Firman atau Tuhan Yesus Sang Anak adalah Allah. Disebutkan Allah di dalam Alkitab kita. Roh Kudus adalah Allah. Satu hakikat, 3 persona. Ya. Nah, ayatnya ada semua Pak. Di mana Bapa disebut Allah, Sang Anak disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah. Ya, satu itu. Kenapa Yesus kita sebut Allah? Yesus itu disebut Allah karena dia hakikat atau asal usulnya adalah firman Allah. Dia bukanlah manusia sama seperti Bapak dan saya. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5. Aku sudah ada sejak kekal bersama-sama dengan Bapa di dalam kemuliaannya sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau dia manusia, dia pasti tidak ada sejak kekal. Ya, begitu juga dengan nubuatan para nabi bahwa Yahweh itu akan datang ke bumi. Yesaya 40 ayat 3. Yotevave akan datang ke bumi. Kedatangannya akan disertai tanda-tanda. Yesaya 35.
Kalau Yahweh datang ke bumi, maka tandanya adalah mata orang buta akan dicelikkan, orang lumpuh akan berjalan, orang kusta akan menjadi tahir. Itu tanda-tandanya. Makanya ketika Yesus itu turun ke bumi, dia menyembuhkan mata orang buta, dia mentahirkan orang kusta, dan dia membuat orang lumpuh berjalan. Karena itu tanda-tandanya. Ya. Nah, kedua, Pak, Yesus itu disebut Allah karena asal-usulnya Sang Firman. Sifat Sang Firman ini keluar dari dalam diri Allah. Dikatakan dari sejak kekal dia keluar dari rahim Allah. Mazmur 110 ayat 3. Dia diperanakkan dari embun rahim kekalnya Allah. Dia keluar dari Allah. Karena dia diperanakkan dari Allah, maka dia disebut Sang Anak. Dan Sang Anak inilah yang kita sebut sebagai Allah yang zohir, atau Allah yang Immanuel, Allah yang imanen. Immanuel itu adalah artinya Allah yang bersama kita, Allah yang menampakkan diri kepada para nabi. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, yang kudus dari Allah. Dan gelarnya adalah Immanuel. Immanuel, L itu ke Allah Pak artinya. Immanuel itu artinya Allah yang imanen, atau Allah yang berserta kita. Imanen itu artinya Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa dijangkau, Allah yang bisa diraba, Allah yang bisa kamu tangkap dengan panca indera. Allah yang zuhir, itu artinya Allah yang imanen. Yesus adalah imanen, Immanuel. Dialah gambar Allah yang kelihatan. Bapa di surga di dalam Alkitab itu disebut Allah yang goib, Allah yang roh, yang tidak kelihatan, yang suaranya kita nggak bisa dengar, rupanya kita nggak bisa lihat. Ya, nah itu asal usulnya sebagai kenapa dia disebut Allah, karena dia satu hakikat dengan Allah. Filipi 2 ayat 5 dan 6 berkata, dia yang dalam rupa Allah, karena dia Sang Firman, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan Sang Anak itu telah mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Makanya Yesus berkata, aku telah turun dari surga, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, tapi kamu dari dunia ini. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka dia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah itu perbedaannya. Dia bukan manusia biasa sama seperti saya. Kemanusiaannya itulah yang lahir dari rahim Maria. Tapi asal usulnya adalah kalimatullah al-tuha ila Maryam. Dia adalah firman yang turun ke dalam rahim Maryam. Nah ini. Lalu ketuhanan Yesus, saya kasih tahu Anda. Ketuhanan Yesus adalah gelar, artinya penguasa. Ketuhanan Yesus ini diberikan oleh Allah Bapa. Dikatakan, maka di dalam kemanusiaannya dia taat kepada Bapa, bahkan sampai taat di kayu salib, mati bagi kita. Maka Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya di dalam nama anaknya ini, nama Yesus, itu bertekuk lutut segala yang ada di surga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi siapa yang membuat Yesus Tuhan? Allah Bapa. Ya, Allah Bapa lah yang menjadikan dia Tuhan. Sampai sini ngerti Pak? Ngerti sebuah narasinya, ya, tapi kalau untuk logika kayaknya masih kurang masuk aja sih. Ya, Oke, saya ngerti terima karena kasih. Bapak pernah baca Alkitab. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak Muhammad ikuti aja pelan-pelan ya. Kalau ngikutin nanti Bapak bisa ngerti kok. Oh gitu, ya. Ya, boleh Kalau di-follow. Alkitab saya kalau Ya, Alkitab saya boleh baca. Belajar, Sofi. Ngapain lu kasih ribet panjang-panjang? Inilah Pak, menghargai ya Pak ya. Saya nggak mau berdebat gitu Pak. Kalau emang Bapak mau berdebat dengan saya boleh. Bukan. Maksudnya kasih ayatnya simpel-simpel aja, Sofi tadi panjang. Iya, tapi Bapak dari tadi kok kayaknya ini banget ya. Ya udah, Perasaan udah saya saya biasa jawab. aja loh. Kenapa sensi banget sih? Santai, Sofi santai. kok yang serius? Ayo santai. Saya nggak begitu apa ke host enggak. Dari tadi Bapak saya Jadi berdebat. gini aja Pak Muhammad, follow aja akun saya ya. Jadi nanti kalau kita live Bapak bisa masuk dan bisa ngikutin, jadi Bapak bisa tahu. Oh gitu Memang ya. nggak bisa sekali dan nggak bisa dijelaskan 1 menit, 2 menit, 3 menit nggak bisa Pak. Oke. Kan Alkitab itu juga banyak, ya. Betul. Kalau saya jelaskan semua bisa jadi pengajaran berjam-jam. Tapi ini saya kasih gambaran besarnya aja. Untuk detailnya nanti kalau Bapak ngikutin terus Bapak akan ngerti kok konsep kekristenan itu seperti apa. Iman kami seperti apa. Oke, ya. Sedikit tambahkan Bu, biar ada perbedaan Bu. Sedikit tambahkan Bu. Ya. Jadi Pak Muhammad perlu diketahui ya, pengertian kata Allah di dalam kekristenan itu berbeda dengan di dalam Islam ya. Islam itu mengarah pada nama pribadi sesembahan, tetapi kalau di dalam kekristenan Allah itu adalah sumber yang ilahi. Ya. Maka ketika Yesus dikata sebagai Allah ataupun Tuhan ya, Tuhan itu adalah dia dari yang ilahi, datang dari yang ilahi. Tetapi pengertian kata Tuhan Bapak juga harus pahami ya, Bapak mungkin hanya memahaminya dari KBBI. Bapak coba nanti ya mencari data lain sehubungan dengan kata Tuhan ini secara etimologi terminologinya ya Pak. Dari mana KBBI menggunakan itu sebagai bahasa serapan. Nah, istilah serapan itu ya Tuhan itu. Jadi Bapak nanti akan paham pengertian kata Tuhan yang secara otoritas kewenangan kuasa dan Tuhan yang adalah jenis. Ya. Karena jenis di sini adalah jenis ilahi datang dari Allah ya. Sesuatu yang keluar dari induk itu disebut anak. Terkadang terjebak di sini banyak orang-orang Islam.
Ya, ada yang namanya kalam nafsi menjadi kalam lapsi. Kalam yang masih di dalam itu adalah ilahi itu sendiri, Allah itu sendiri. Bisa dikatakan kalam nafsi. Tapi ketika sudah menjadi suatu wujud, entah itu suara, entah itu bentuk menjadi kalam lapsi, dia datangnya dari yang ilahi, dia dan ilahi. Tetapi sesuatu yang berwujud ini bisa rusak. Gambaran itu sudah jelas sebenarnya. Maka ketika Yesus dikatakan sebagai Tuhan, di mana dia mengatakan dia Tuhan, ya, dia tidak menolak disebut dia dipanggil Tuhan. Ya, contoh di Matius 7 itu ayat 21 itu. Tidak semua orang mengatakan aku Tuhan Tuhan, ya, memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, artinya dia tidak anti, ya. Memang dia Tuhan. Maka ketika ada orang yang menyebut dia Tuhan, dia harus betul-betul, ya, mengikuti, ya, aturan syariat dalam beragamanya menurut pengajarannya. Itu, Pak. Oke, atas penjelasannya terima kasih. Soalnya benar-benar bukan tempat untuk debat juga, nggak enak. Saya juga menghargai room ini karena ya cuma hanya bertanya aja, bukan Ya, untuk kalau berdebat. kita Bapak menanyakan dengan sopan, kita pasti jawab kok. Ya. Ya. Mungkin Ibu Sophia atau host, kalau untuk room debat atau bukan suatu pertanyaan atau menjawab ya, room debat itu kapan sih biasanya? Ibu Sophie dan host ini Tergantung. Saya biasa kasih 2 pilihan. Kalau Anda mau bertanya kita jawab, kalau Anda mau debat ya kita debat. bukan kalau berdebat, sedangkan di sini banyak, apalagi yang hampir semuanya agama Ibu gitu kan, kayaknya di komentar pun penuh gitu. Kan ada Ya. kita kasih tempat selalu 3, Pak. Cuma makanya Iya, bisa enggak. bicara, jadi rame kalau semuanya bisa bicara. Iya, betul. Enggak, yang saya tanyakan mungkin ada waktu kapan, hari apa, jam berapa. Ini Nggak emang ada khusus buat waktu debat khusus. gitu. Oh, Kalau nggak saya ada. begini, Oke. kalau saya begini, kalau Anda ngeyel mau debat, ya debat. Kalau Anda bertanya, saya nggak bisa lari, Pak, kalau ditanya Alkitab. Pak Muhammad, Pak Muhammad, saya ini orang muslim juga, sama kita. Jadi debat itu nggak usah lama, nggak perlu. Kan itu saya bilang tadi, saya cuma ingin bertanya kan, betul? Ya, benar. Cuman saya cuma memastikan adakah hari atau jam yang Ibu Enggak, Sophia kita atau nggak ini? buka Oh, khusus. nggak ada. Kecuali kalau memang biasanya kan kalau diumumkan, ya boleh debat. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi kan tidak suka berdebat. Oke. Kenapa? Pertama, makanya Bapak jarang kan lihat saya debat sama ini debat, ada jadwal debat. Bisa dihitung. Oke. Kenapa? Pertama, waktu dibatasin. Kedua, betul. debat-debat itu mereka sudah mempersiapkan pertanyaan dan biasanya polemik, dipelintir-pelintir. Ya, kalau saya lebih suka seperti Bapak bertanya, kami jawab. Oke. Ya kan, lebih enak kan? Oke. Nah, ya karena emang di dalam perdebatan juga kan pasti harus saling bergantian, gak enak juga kalau perdebatan sama-sama Iya. nyaut-nyaut gitu ya kan? Saya belum Oke. selesai menjelaskan, udah di-cut. Nanti Oke. pertanyaannya baru lagi, saya nggak suka kayak gitu. Nah itulah, itu kalau di TikTok lah ya, maksudnya nggak semua sih, cuman kayaknya kalau perdebatan di TikTok emang kurang Iya. masuk aja ke nalar gitu. Oke, Udah oke. gitu nanti Terima kalau kasih ramai lah. semua bicara. Oke Betul, gitu Pak betul. Muhammad ya, follow akunnya, nanti kalau kita live Bapak bisa masuk dan bisa bertanya. Boleh, ya. boleh. Ini aku follow dulu ya. Bentar ya. Baik Pak. Ya, Oke, thank you ya Pak. Oke, thank you. Pak. Menunjukkan. Siapa yang nanya nggak? Ya bentar ya. Boleh bisa. Bentar dulu ya Pak Isa. Silakan Pak Izar. Super sih Pak. Ini saya bertanya benar atau enggak ya, karena saya nggak ngerti juga kan. Kan ada tuh dibilang kan, setelah nggak tahu ayat mana itu di Alkitab itu dibilang bahwasanya setelah aku akan datang nabi. Benar nggak? Ada nggak gitu Mbak? Seharusnya Bapak itu dulu pertanyaannya ini Bapak paham pertanyaannya. Bapak tanya, Bapak tidak tahu apa yang Bapak tanya. Kan repot itu. Kan saya ini bertanya ini sekarang saya bilang kan di Alkitab tuh ada dikatakan bahwasanya Nabi Isa atau Yesus itu berkata bahwasanya setelah aku akan datang nabi. Di mana itu Pak? Di mana kok Bapak bilang ada gitu? Di mana? Gak ada Pak. Berarti nggak ada Gini, dong. Pak. Gini. akan datang nabi-nabi palsu. Di mana Pak? Itu bro. Yang ada nabi-nabi palsu dan mesias palsu. Yesus berkata bukan setelah aku akan datang nabi, bukan. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Oh begitu. Iya. Ini kan pertanyaan kan bukannya saya langsung Pak ya. mengkekang langsung kan Pak Kelingnya? Iya karena ya Bapak nggak pernah baca bertanya. kita. Nah kan gitu Nggak ada kan? nabi, nggak ada nabi setelah Nggak ada Yesus dong, ini. berarti yang mengaku nabi lah begitu dong. Di Alkitab kan? Nabi palsu dan mesias palsu kata Yesus. Oh oke. Nah itu aja. Pak Edgar, yang ada Yesus berpesan sebelum dia naik ke surga, berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu, sebab setelah aku tidak ada lagi. Itu loh pesannya. Oh begitu sebenarnya. Oh iya. Itu akan jelaskan lagi ya. Itulah mengapa disebut Al-Masih. Bapak tahu nggak kenapa dia disebut Al-Masih? Gimana tuh Mbak? Al-Masih itu artinya Mesias yang satu itu atau Hamoshiach. Hamoshiach itu artinya Yesus memegang 3 jabatan.
raja, imam, dan nabi. Dan dialah puncak daripada keimamatan. Makanya dia disebut imam besar yang satu itu. Dia puncak daripada suatu raja. Maka dia disebut raja segala raja. Dan dia puncak daripada kenabian. Gak ada lagi. Setelah itu adalah yang sekarang ini ada. Itulah karunia bernubuat atau karunia kenabian. Bukan lagi nabi-nabi seperti pada zaman perjanjian lama. Karena kenabian itu sudah ditutup. Tapi karunia bernubuat, karunia kenabian itu memang ada. Ya, tapi bukan disebut nabi. Saya juga gak setuju kalau ada, oh ini dia jabatannya nabi, ini jabatannya rasul. Enggak. Karunia 5 jabatan itu memang ada. Ya? Oke, Mbak. Oke. Satu lagi boleh nggak? Nah, ini pertanyaan ya. Saya bukannya sok pinter karena saya nggak pinter, makanya saya bertanya begitu kan. Jadi kan kalau di Al-Quran itu kan dikatakan bahwasanya ada 4 wahyu yang diturunkan di dunia ini, yang gitu, termasuklah Injil. Dan pribadi saya juga mengakui yang 4 itu, termasuk ya Injil. Berarti bagi orang Kristen tidak pernah mengakui adanya Al-Quran, begitu dong? Udah, pertanyaannya itu. Oke, kita jawab ya. Kami tidak pernah percaya ada kitab itu nuzul dari surga. Jadi ini konsep yang sangat berbeda. Kalau di dalam iman Bapak kan percaya kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, betul? Betul. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kayak gitu. Benar. Kitab Injil adalah kitab yang diberikan kepada Isa, kan gitu. Benar. Nah itu pengertian yang tidak sama dengan kami. Taurat itu nggak pernah diturunkan dari surga, apalagi didiktekan sama Jibril. Taurat Musa itu ada 5 Pak. Ada kitab Kejadian, Bereshit, ada kitab Shemot, Keluaran, ada kitab Vayikra, Imamat, ada kitab Bilangan, dan kitab Ulangan, Demidbar. Kelima kitab ini disebut Tauratnya Musa. Itu Musa itu menuliskan perjalanan dari mulai kisah penciptaan manusia sampai dengan kematian Yusuf di kitab Kejadian. Kemudian dia menuliskan bagaimana kelahirannya dia ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, sampai perjalanan keluar dari Mesir, sampai mereka 38 tahun, ya 2 tahun di Sinai, 38 tahun mereka mengembara di padang gurun. Selama 38 tahun itulah Musa menuliskan kelima kitab Tauratnya yang diwariskan turun-temurun dan disalin terus-menerus oleh bangsa Israel. Nah, yang ditulis langsung oleh jari tangan Allah adalah 10 hukum Taurat. Itu yang ditulis di 2 loh batu yang diterima oleh Musa. Itu disebut kitab Taurat. Nah, Alkitab Yahudi itu merupakan kumpulan. Jadi kitab kami Alkitab itu namanya perpustakaan kecil terdiri dari banyak buku. Ada lebih dari 66 buku, Pak. Ya, kalau Katolik lebih banyak lagi, ya. Nah, itu dikumpulkan. Jadi kami menggunakan Alkitabnya orang Yahudi. Di perjanjian lama selain Musa, para nabi itu menuliskan kisahnya. Setelah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, lalu mereka mau masuk berperang ke Kanaan, itu kitab Yosua ditulis. Bagaimana mereka memerangi raja-raja di tanah Kanaan satu persatu itu rinci, Pak. Itu nggak didiktikan Jibril. Itu tulisan para nabi. Kisah perjalanan bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Kemudian setelah di tanah Kanaan, bagaimana mereka itu mempunyai hakim-hakim. Mereka menyembah berhala, kembali jatuh dalam penyembahan berhala. Dihajar lagi oleh Tuhan, dijajah lagi oleh bangsa Filistin. Lalu bagaimana selama ratusan tahun pada waktu itu, 400 tahun, mereka menghajar orang Filistin, lalu kembali lagi mereka menyembah berhala, begitu seterusnya. Akhirnya tahun 1000 mereka meminta seorang raja. Raja pertama Tuhan memberikan Saul, itu tulisannya Nabi Samuel. Raja kedua Daud, ya, dan seterusnya. Kemudian ada kisah raja-raja dan tawarik, itu kisah bagaimana kerajaan Daud, kemudian Salomo, kemudian terpecah bangsa Israel yang utara dibuang ke Assyria, pembuangan ke Asyur, kemudian yang selatan tahun 538 kira-kira dibuang ke Babel selama 70 tahun. Disitulah generasi keduanya nggak bisa berbahasa Ibrani, mereka berbahasa Aramaik. Sehingga ketika mereka kembali, kitab-kitab kami seperti kitab Daniel itu berbahasa Aramaik sebagian. Kitab Esra dan Nehemia berbahasa Aramaik. Itu kisah bagaimana mereka disebar oleh Tuhan ke bangsa-bangsa karena mereka menyembah berhala. Terus ini berlanjut sampai akhirnya mereka belum pernah kembali ke Israel, dibuang sama Tuhan ribuan tahun karena mereka memberontak. Kemudian ketika Yesus lahir pada waktu itu tanah itu dikuasai oleh Romawi. Nah disitulah zaman itu Yesus lahir di zaman penjajahan Romawi itu. Jadi kemudian kitab-kitab ini dikumpulkan. Jadi perjanjian lama adalah tulisan para nabi, perjanjian baru adalah tulisan para rasul. Para nabi itu bernubuat nanti loh akan datang seorang penebus yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita dan mengembalikan kejayaan Israel. Mereka menyebutnya Mesias. Para rasul di dalam perjanjian baru itu tulisan kesaksian mereka, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Paulus. Semua itu memberikan kesaksian bahwa Mesias yang dinubuatkan para nabi di dalam perjanjian lama sudah datang, yaitu Yesus, gitu.
Tulisannya itu kita kumpulkan, namanya perjanjian baru. Lalu dua-duanya kita jadikan satu kitab kanon. Makanya Alkitab Kristen nggak bisa salah satu, harus dua. Tulisan para nabi dan para rasul. Karena iman Kristen itu dibangun di atas dua pondasi, yaitu di atas tulisan para nabi dan tulisan para rasul. Makanya kenapa saya di dalam Al-Hayat ini menganut paham Kristen Trinitas? Karena para rasul mengajarkan Trinitas. Dan ajaran Kristen itu nggak boleh bikin ajaran sendiri, tidak boleh membuat tafsiran sendiri, nggak boleh. Nggak boleh saya tahun 2003 ini membuat kelompok sendiri. Kenapa? Karena ajaran kami harus berdasarkan ajaran yang ortodoks, yang rasuliyah. Artinya harus ada mata rantai ke para rasul. Para rasul mengajarkan bahwa Allah itu satu hakikat, tiga pribadi, ayatnya banyak di Alkitab kita. Para rasul mengajarkan bahwa Allah itu Trinitas, Bapa Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi bisa dibedakan. Lalu saya tidak boleh bikin ajaran sendiri gitu loh Pak. Karena ajaran kami harus berdasarkan ajaran para rasul. Saya tidak bisa, karena mereka adalah saksi-saksi mata yang mendengar dan melihat langsung pengajaran Yesus. Oke. Gitu. Jadi begini Mbak, saya kan tinggalnya di kawasan Tanah Karo di Sumatera Utara, kawasan ibaratnya memang mayoritas orang Kristen kan gitu. Jadi dan keluarga saya juga 50-50 tuh, 50% Kristen, 50 Muslim gitu kan. Jadi yang terjadi di daerah saya ini memang seperti itu yang Mbak bilang tadi, nggak boleh kan. Kayak di sini dia ada kaum gitu. Nah, yang ini gereja ini gereja ini. Mungkin karena itu saya jadi salah paham. Nah, begitu. Jadi satu lagi terjadinya perjanjian lama atau perjanjian baru itu kan itu agak jauh tuh dari ibaratnya perubahannya agak jauh tuh kan Mbak? Total semua itu 1.500 tahun. Jadi nggak langsung gedebuk Pak. Oh, bukannya langsung diubah gitu ya Mbak ya? Oke, terima kasih. Oh diubah, nggak ada yang dirubah. Contoh misalnya ya. Diubah apa itu tadi? Ada yang diubah Mbak, bentar. Ini saya ngomong dulu. Ada, karena kan dulunya kalau di apa Alkitab lama itu yang apa Injil ya? Itu kan dikatakan bahwasanya babi juga diharam. Kan benar kan? Saya jelaskan itu, jangan ke babi dulu, dulu. Babi juga haram. Sebentar. Itu yang paling simpel sih, paling simpel itu yang saya bilang. Iya, nggak ada diubah. Begini. Jadi kitab-kitab kita itu dikumpulkan dari mulai Kejadian, itu semua 1.500 tahun totalnya penulisannya. Nggak langsung. Contoh, kitab Yeremia. Nabi Yeremia itu menulis kira-kira 700 tahun sebelum Masehi. Pada waktu Nabi Yeremia itu menulis kitab Yeremia, itu Musa sudah mati, Pak. Daud sudah mati lama. Mereka ini penulis ini tidak saling ketemu. Ketika Nabi Maleakhi menulis, Yeremia udah mati. Karena Nabi Maleakhi itu tahun 400 sebelum Masehi. Ketika Matius, Markus menulis, maka semua para nabi di dalam perjanjian lama sudah mati. Para penulis ini tidak saling kenal kecuali di dalam perjanjian baru, karena mereka masih ditulis kira-kira perjanjian baru ya, Matius sampai Wahyu itu ditulis kira-kira jarak waktunya tahun 40 tahun. Ditulis dalam waktu 40 tahun. Ya, yang merangkum kisah antara tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 90 Rasul Yohanes mati. Tapi kira-kira penulisannya tuh memakan waktu 40 tahun tuh, dari Matius sampai Wahyu. Mereka saling ketemu. Jadi Matius ketemu Markus, Markus ketemu Lukas, Lukas ketemu Paulus, Paulus ketemu Petrus, ya saling ketemu. Tapi perjanjian lama ini nggak saling ketemu, Pak. Ngerti ya? Tetapi mereka mempunyai satu benang merah yang sama, bahwa Tuhan itu akan datang ke bumi. Itu sudah dijanjikan. Yang datang ke bumi itu adalah Yahweh sendiri, Pak. Tuhan kita. Ya? Nah, jadi ini ada benang merah di situ. Ya, ada benang merah di situ. Kemudian apa tadi? Diubah? Tidak ada diubah. Jadi begini. Di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan bahwa kedatangan Mesias itu akan membawa satu hukum yang baru. Jadi orang Kristen itu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 3 macam. Pertama, 10 hukum Taurat itu hukum moral. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung dan lalu kamu menyembahnya. Hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Sabat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan. Itu 10 hukum Taurat. Itu tidak berubah, Pak. 10 hukum Taurat inilah yang di dalam perjanjian baru ditulis oleh Roh Kudus, bukan lagi di loh batu, melainkan di loh hati manusia. Ya, itu kita pakai hukum moral. Tetapi ada lagi hukum, ada 613 hukum Taurat. Yang kedua, itu adalah hukum sipil. Nah, hukum sipil ini termasuk makanan-makanan tadi yang Bapak sampaikan. Itu tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Yang pertama, soal makan-memakan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel. Bangsa non-Israel itu memakai hukum Nuh di Kejadian 9. Yang kedua, contoh hukum sipil. Misalnya di dalam Alkitab dikatakan, kalau lembumu masuk atau keledaimu masuk ke ladangnya orang lalu merusak ladangnya orang, kamu harus menggantinya. Nah, sekarang kita nggak pakai lembu, kita pakainya mobil. Lalu bagaimana nih hukumnya kalau kita mengacu pada Taurat? Lalu kemudian hukum rajam. Kalau kamu berzina, kamu dihukum rajam. Kalau kamu mencuri, misalnya potong tangan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur. Hukum ini sekarang diadopsi menjadi hukum negara, diberlakukan hukum sipil.
digantikan dengan hukum sipil. Ngerti ya Pak ya? Oke, Mbak. Oke. Nah, yang ketiga hukum seremonial. Contoh, hukum seremonial ini dilakukan di bait suci. Mereka setahun sekali harus membawa anak domba untuk korban penghapus. Ini nggak bisa lagi dilakukan. Dan di dalam orang Kristen itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Karena Yesus adalah puncak penggenapan korban itu. Yesus adalah anak domba itu sendiri yang disalibkan bagi dosa-dosa kita. Sehingga orang Kristen sekarang ini nggak lagi harus bawa domba ke Yerusalem untuk menghapus dosa, nggak lagi. Karena sudah digenapi di dalam Yesus. Jadi ada 3 tadi, 10 hukum Taurat Musa, hukum sipil, dan hukum seremonial. Di mana hukum seremonial sudah digenapi oleh Yesus, hukum sipil itu sekarang diberlakukan hukum negara, dan 10 hukum Taurat itu sekarang telah dituliskan di dalam hati loloh hati orang Kristen. Gitu. Oke, Ya, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. ya, gitu ya, jelas. Oke, sudah ya, Bapak. Shalom, Ibu Sofi, Pak SD, Pak Naboy. Ya, pertanyaannya, dan nanti Bapak follow lagi kalau kita live bisa. Ya, kita Pak Izar ya? Pak Izar ya tadi ya di barusan ya? Saya turunkan dulu ya Pak. Ya, makasih. Shalom, Bu Sofi, Kak Fet, semuanya. Iya, Bapak Muslim Kristen Pak? Kristen Bu Sofi, Bu Fet, Kak Fet. Jadi ada satu pertanyaan yang sampai hari ini kayak mengganggu juga sih pikiran saya. Saya kan dari kecil saya Jemaat HKBP ya. Saya nikah di HKI di Sumatera Utara dan saat ini di Jakarta saya Jemaat GBI. Nah, beberapa waktu ini setahun belakangan ini saya baru dengerin namanya tentang istilah Jesus Only atau ada istilah oneness. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah sempat bertanya sama LRBN tapi dikasih pengertiannya mungkin kurang jelas karena saat itu komanya penuh, Bu. Maaf, Bapak agama apa ya Pak? Kristen ya? Saya kan Kristen sana. Protestan. Lanjut. Iya, Protestan. Nah, jadi beberapa minggu belakangan ini saya kan sama semua apologet saya ikuti karena saya mau belajar. Kayak Ibu Sofi, Pak SP dari zaman itu saya ikuti semua gitu ya. Nah, kebetulan saya berteman dengan seorang pastor, saya tidak boleh sebut namanya. Tanpa saya sadari ternyata dia mengimani Jesus Only, sedangkan saya dari kecil kan Tritunggal gitu. Jadi yang saya mau tanyakan sama Ibu supaya pemahaman saya tidak simpang siur, apa sih perbedaannya kita Tritunggal dengan Jesus Only atau oneness itu? Terus bagaimana kita menyikapi ciri-ciri mereka, Bu, dalam pengajaran baik dimanapun gitu, Ibu Sofi? Izin bertanya, makasih. Baik, saya jawab. Jadi pengajaran Trinitas itu memang sangat kurang di gereja. Sehingga ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia memang tidak tahu apa itu Trinitas. Karena ketika saya mengajar di gereja-gereja Trinitas, ketika saya tanya, mereka mengatakan Yesus adalah Bapa. Gitu ya. Yang jadi ada 2 nih Pak. Memang karena ketidakmengertian mereka, ya, banyak yang orang Kristen Trinitas dia ngakunya Trinitas tapi mengatakan Yesus adalah Bapa. Betul ya? Nah, itu kita mesti bedakan dulu. Jadi kita nggak boleh ngejudge dulu. Yang kedua, memang dia benar-benar ngerti apa itu oneness. Bedanya apa Pak? Jesus Only dan oneness dengan kita. Mereka tidak percaya namanya persona atau pribadi-pribadi di dalam diri Allah. Mereka mengatakan kalau kita itu mengatakan satu hakikat 3 persona, itu jelas ayatnya. Ketika kita mengatakan persona, saya sering memakai istilah realita konkret, karena kata persona itu kalau orang dengar kata pribadi atau 3 pribadi, apalagi dalam bahasa Indonesia jadi pribadi ya, itu langsung merujuknya pada kayak 3 orang duduk bareng langsung main kartu gitu loh Pak. Ya, tidak. Kenapa kita menyebut Allah Bapa itu adalah seorang pribadi atau persona? Karena dia memiliki kesadaran diri. Bapa itu memiliki intelektualitas, kesadaran diri. Dia bisa diajak berkomunikasi. Dia mempunyai kecerdasan. Itu ciri-ciri pribadi. Walaupun Bapa itu nggak punya wujud ataupun bentuk. Kenapa sang putra, sang anak itu kita sebut pribadi atau persona tersendiri yang bisa dibedakan? Karena sang anak ini bisa berkomunikasi dengan Bapa. Kalau dia adalah Bapa, nggak mungkin dong Pak bisa ngomong sendiri. Ya. Dan Roh Kudus begitu juga. Ya. Contoh saya kasih tahu Bapak. Sebentar, kalau oneness itu mengatakan satu pribadi Pak, 3 mode. Jadi Allah itu berganti-ganti peran. Di dalam perjanjian lama dia sebagai Bapa, di dalam perjanjian baru sebagai sang anak, kemudian sekarang dia menjadi Roh Kudus. Itu nggak betul. Itu keliru berat. Para rasul tidak pernah mengatakan Allah itu berganti-ganti mode. Gak pernah. Itu ajaran yang sesat. Ya. Nah, itu menyangkal natur sejati dari Allah yang adalah kasih. Ya. Nah, saya bawa logika seperti ini. Di dalam Alkitab kita Mazmur 89 ayat 2 dikatakan, alam semesta ini diciptakan dan ditopang oleh satu kesatuan kasih yang kekal. Di dalam Mazmur 89 ayat 2 disebut Olam Chesed Yibane. Artinya satu kesatuan kasih yang kekal. Satu kesatuan kasih antara siapa? Nggak jelas kita di dalam perjanjian lama. Kita masih meraba-raba. Karena perjanjian lama itu masih berupa gambaran atau bayangan, masih berupa tipologi. Kita nggak begitu jelas. Tapi kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, maka ekspresi daripada Allah Tritunggal itu sangat jelas. Yesus berkata begini, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Saya tanya,
Kalau Yesus berkata, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan, dan aku ini mengasihi Bapa dan menuruti segala firman-Nya, menurut Bapa, apakah Yesus sama dengan Bapa? Tidak, bagi Pasti saya tidak. Gak mungkin mengasihi ini dirinya sendiri, betul? Jelas. Iya, betul kasih. masuk konsepnya. Ya, seperti dalam Islam juga mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah itu kasih. Kalau kita bukan Allah itu potensi dia bisa mengasihi. Kalau dia itu kasih ketika dia belum ada ciptaannya, dia mengasihi siapa? Berarti sifat kasihnya Allah itu tidak kekal. Sedangkan di dalam Alkitab Allah adalah kasih dan dia mengasihi kita bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Artinya kalau Allah itulah kasih, sifatnya itu kekal. Kasih itu kekal. Bukan pada waktu ada ciptaan, dia sudah mengasihi sang anak sejak kekal. Dan dikatakan, Anda lihat ketika dalam pembaptisan Yesus, ada suara dari surga berkata, suara Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Betul, dengarkanlah dia. Lalu Roh Kudus turun untuk mengalirkan kasih itu. Jadi Roh Kudus itu adalah persona ketiga, pribadi ketiga yang mengalirkan kasih antara Bapa dan Anak. Itu jelas dibedakan di dalam Alkitab kita. Maka di dalam Alkitab kita, Yesus sebagai firman sang anak, ketika menjadi manusia, gampang kita juga berdoa kepada dia, berdoa kepada Bapanya yang adalah Allah, sang sumber itu, karena dia berasal dari Bapa. Dikatakan di dalam Alkitab kita, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Nah, kalau Roh Kudus berdoa kepada Allah, berarti Roh Kudus itu bisa dibedakan dari Bapa sang sumber. Iya dong. Tetapi ketiganya ini satu. Makanya Yesus berkata, baptislah mereka di dalam toonoma, dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa di dalam satu nama? Karena mereka satu hakikat. Ya, saya kasih Anda contoh, misalnya di dalam Perjanjian Baru 2 Yohanes 1 ayat 3. Para rasul nggak pernah Pak mengajarkan Yesus adalah Bapa. Ya, jadi ajaran yang mengatakan Yesus adalah Bapa, lalu Yesus menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri, keliru. Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, betul? Lalu Mikana mengajarkan Yesus menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri. Itu sesat. Terus terang saja saya ngomong. Izin potong sedikit Bu. Jadi Bu, pada intinya di dalam firman Allah di dalam Alkitab tidak ada satu ayat penguat pun tentang keyakinan mereka, tentang keimanan mereka, baik oneness ataupun Yesus only ya Bu ya. Karena selama ini pengajaran yang saya dapat. Iya, saya juga yang saya pahami ya Bu, yang saya imani sampai hari ini karena saya sering ikut Ibu Sofi, bahwa Tritunggal itu adalah sangat simpel untuk dipahami karena 3 dalam 1 boleh dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan seperti kita manusia kan begitu Bu. Ya, Allah yang Esa di dalam dirinya terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal, bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan, sesimpel itu Pak Trinitas. Iya. Karena waktu saya bertanya sama Erben, nggak sampai sejelas ini yang saya dapatkan Bu. Jadi saya sedikit masih kayak gamang gitu. Kok kenapa sih ada oneness dengan Jesus only? Sedangkan saya dari kecil kan saya Tritunggal ya Bu. Sampai hari ini pun saya di umat GBI ya jelas Tritunggal di sini. Jadi makanya saya izin bertanya karena supaya kedepannya saya bisa membedakan, oh ini ajarannya bukan Tritunggal atau saya sudah mengetahui ciri-ciri mereka gitu Bu. Iya, banyak kok di GBI yang juga diam-diam oneness. Saya juga tahu sendiri. Ya, karena mereka memang menyusup oneness kan belum ada gerejanya di Indonesia. Iya. Gitu. Dari para rasul tidak ada yang mengajarkan oneness. Ya, terbukti dari salam para rasul ya. Kasih karunia, ini saya bacakan dari rasul. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Berarti kan ada 2 pribadi di sini kan? Ya, kedua-duanya Allah. Ketika saya tanyakan ini sama orang oneness, apa artinya Yesus Kristus anak Bapa? Artinya Bapa yang kekanakan atau kekanakan dari Bapa. Jawabannya masuk akal gak itu? Makanya komal-komal oneness itu harusnya sepi. Kenapa? Gak bisa menjawab pertanyaan Muslim. Sebab mereka malu mengakui bahwa Allah itu memang 3 pribadi. Kenapa kita mesti malu? Kok gini loh, kok kita harus menyamakan Allah dengan diri manusia? Dia tuh gak sama dengan makhluknya. Kalau kita makhluk itu satu pribadi ya satu persona. Allah tidak. Gitu loh. Allah itu unik dan kompleks, nggak bisa disamakan dengan apapun juga. Allah itu nggak sama dengan saya yang adalah pribadi yang satu ini dengan satu being, kemudian saya berganti-ganti mode. Kalau Allah itu satu pribadi dengan 3 mode, sama seperti saya. Di rumah menjadi ibu, di kantor jadi karyawan, ya, juga sebagai seorang istri. Kan jadi berganti-ganti mode, berganti-ganti peran, betul nggak? Ntar jadi ketua Amisan, jadi ketua PK. Lah apa bedanya Tuhan dengan saya gitu loh? Enggak Pak, Allah itu kompleks, sangat unik, nggak bisa disamakan dengan kita. Ya, dan jelas di dalam Alkitab kita, bahkan di dalam Amsal 30 ayat 3 dan 4, ya, pencipta alam semesta itu adalah Bapa dan Sang Anak. Jelas itu di dalam Alkitab kita. Bahwa Allah itu mempunyai anak, itu jelas di dalam Alkitab kita. Mazmur 110 ayat 3, Mesias dilahirkan dari rahim embun kekal Allah. Mazmur 2 ayat 7, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Itu nubuatan untuk Mesias. Ya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakiku. Yahweh berkata kepada Mesiasnya. Jelas Pak.
Allah itu bukan satu pribadi. Ya, dan kita nggak perlu mengakui itu. Ketika kita memberitakan ini, Muslim percaya nggak percaya itu derita mereka. Mereka tetap mempertahankan Allah itu satu seperti satunya batu ulekan, ya terserah. Mereka tetap mempertahankan Allah itu tidak beranak dan tidak beranak, itu terserah. Kalau Bapa memang tidak diperanakan, tapi sang anak itu jelas dia diperanakan dari Allah. Yang ngomong siapa? Tuhan sendiri. Baca Mazmur 2 ayat 7. Yang ngomong bukan saya. Yahweh berkata, anakku engkau atau engkau kulahirkan pada hari ini. Itu bahasa aslinya adalah today I have begotten you. Artinya today is your birthday. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Hari ini engkau kulahirkan kata Allah. Siapa yang ngomong itu? Yahweh Pak berkata kepada Mesiasnya, kepada anaknya. Nah terus siapa saya kok bisa mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Ya? Betul. Saya nggak bisa mendefinisikan Allah. Biarlah Allah menjadi dirinya sendiri. Dan saya tidak perlu membela dia. Anda percaya nggak percaya itu derita lu. I don't care. Yang penting saya berdasarkan Alkitab. Makanya dulu saya selalu terbawa narasi Muslim. Allah itu satu. Oh ya, saya percaya Allah itu satu. Ketika saya baca-baca, enggak tuh, Allah di Kejadian 18 jadi 3. Allah itu bisa sekaligus di bumi dan di surga dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya itu, bukan hanya jadi 3 nih Pak. Saya kasih tahu Anda. Allah bukan hanya bisa jadi 3. Allah itu bisa jadi 120. Ayatnya ada. Allah itu bisa jadi 50. Dikatakan ini, roh Allah itu turun di atas 120 orang rasul, Kejadian 2, dalam bentuk lidah-lidah api. Apakah roh Allah itu yang kita percaya adalah Allah itu menjadi cuilan-cuilan seng? Betul nggak Bu Winef? Betul sekali Bu. Saya bisa bacakan di Kejadian 18, Allah itu 3 loh Pak. Yahweh di bumi ada 3 dalam rupa 3 manusia laki-laki, yang di surga 1. Bukan hanya itu Pak, roh Allah disebutkan ada 7. Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 2. Masih banyak lagi. Apakah kemudian saya membatasi Allah? Kita bicara tentang Allah itu bukan bilangan. Allah itu sesuatu yang metafisika. Tidak bisa kau numbering. Kamu gak bisa bicara Allah itu ada berapa, gak bisa. Kalau Allah itu adalah berapa, ya Allah itu satu-satunya, ya cuma dia. Tapi kalau kau tanya Allah itu bagaimana, nah itu kita yang pusingnya di situ. Allah itu bagaimana ya, kan gitu. Iya. Ya, Allah jadi 120. Bapak baca Kisah Rasul 2. Roh Allah turun ke atas 120 orang itu. Masing-masing menerima penuh roh Allah. Berarti apakah Allah menjadi 120? Lo bisa. Tidak, dia bisa. Ya, artinya maha kuasa itu adalah Allah bisa menjadi apapun yang dia mau. Allah bisa menjadi berapapun yang dia mau. Yes, Almighty. Kalau ada 1 miliar orang Kristen di dunia, masing-masing dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mau jadi berapapun yang dia mau, bisa, karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ya bisa Roh Kudus mau jadi berapapun. Jadi apapun bisa. Saya kasih tahu Anda, di dalam perjanjian lama kita, di Kejadian 15, Allah itu dalam rupa api yang menyala. Kalau Bapak nggak percaya baca. Iya Bu, saya catat Bu. Ya, Allah menjadi manusia berkali-kali di dalam Alkitab kita, bahkan bergumul dengan Yakub. Allah dalam rupa malaikat ketika dia di Kejadian 16 menemui Hagar. Banyak kali Allah dalam rupa malaikat. Allah itu bisa jadi elemen, saya tahu ada ya, bisa jadi api, angin. Allah bisa jadi hewan, burung merpati. Allah dalam rupa semak yang menyala, yang tidak terbakar. Allah bisa ada dalam rupa roh, rupa malaikat, apalagi rupa manusia Pak, sering berkali-kali di dalam Alkitab kita. Jadi artinya Allah Maha Kuasa itu adalah dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Makanya ketika Musa bertanya di Keluaran 3, siapa namamu? Maka Allah menjawab, Ehyeh, Asyir, Ehyeh. Di dalam bahasa Indonesia terjemahkan aku adalah aku, tapi lebih tepatnya adalah I will be what I will be. Aku mau jadi apapun suka-suka aku, kata Tuhan. Bisa katanya. Itu namanya asli Pak. Jadi ketika Musa bertanya, esensimu apa Tuhan? Ketika Musa bertanya namanya, itu bukan berarti Musa belum tahu namanya. Karena nama ibunya Musa adalah siapa? Yokebed. Yokebed itu artinya kemuliaan Yahweh. Jadi Musa sudah tahu nama Tuhan Yahweh. Ketika dia bertanya siapa namamu, itu maksudnya esensimu apa? Hakikatmu apa Tuhan? Zatmu apa Tuhan? Zatmu itu bagaimana? Lalu Tuhan ngomong begini, Ehyeh, Asyir, Ehyeh. Aku mau jadi apapun bisa, katanya gitu. Jawaban Tuhan begitu. Ya, Tuhan bilang, gue mau jadi apa bisa. Gue mau jadi angin bisa. Dia mau jadi tiang awan dan tiang api bisa. Dia mau jadi suluh obor yang nyala bisa. Dia mau jadi rupa malaikat, rupa lo bisa. Dia mau jadi manusia bisa. Jadi binatang bisa. Jadi tumbuhan bisa. Heran gak tuh Tuhan kita? Nah kalau Allahnya orang Muslim, banyak gak bisanya Pak. Kalau gitu masuk Islam aja Bu. Ya, kalau gitu Allahnya orang Muslim itu gak bisa Pak. Tidak bisa menampakkan diri, gak bisa jadi apapun. Ya, bisa tidak berkuasa. Nabinya itu gak pernah dengar suara kentutnya Allah aja gak pernah dengar. Ya, nawarin masuk Islam, Allahnya nggak bisa jadi apa-apa kok nawarin masuk Islam. Ini saya kasih tahu Anda, bedanya Allah di dalam Alkitab dengan di dalam Quran. Di dalam Alkitab, Allah bisa menjadi apapun yang dia mau. Tentang ketuhanan, kalau nggak paham, jangan ngajarin ini jamaah ya aja. Coba Mas Renaldi tahu adab sedikit kah? Tahu adab sedikit, bukan Anda yang lagi bertanya, saya yang lagi bertanya. Tahu adab sedikit ya?
Anda nggak bisa menjelaskan Alkitab, karena Alkitab itu saya yang bisa jelaskan, Pak. Anda nggak bisa jelaskan itu. Dan ayatnya jelas ada di dalam Alkitab kita. Nah, ini kalau Pak Parna ngerti, ini adalah prinsip dimensi alam semesta. Allah itu adalah makhluk dalam dimensi tertinggi. Dia nggak sama dengan kita. Di dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan dia itu berada dalam dimensi kekekalan. Artinya dia tidak terikat ruang dan waktu. Nah, makhluk yang lebih tinggi, semakin tinggi dimensi suatu makhluk, saya kata ada 10 dimensi tingkatan. Kita tuh dimensi ketiga. Manusia itu makhluk 3 dimensi. Semakin tinggi dimensi suatu makhluk, maka semakin besar kapabilitasnya, kemampuannya. Saya kasih tahu Anda, di dalam Alkitab kita, malaikat bisa jadi manusia nggak, Pak? Bisa. Bisa, kenapa? Karena dimensi rohnya, dia berada di dimensi roh yang lebih tinggi daripada manusia. Tapi manusia bisa jadi malaikat nggak? Jelas tidak. Nggak bisa, karena dimensi kita lebih rendah. Begitu juga di dalam Quran. Mereka percaya bahwa malaikat ini menampakkan diri kepada Maryam dalam rupa manusia laki-laki. Bahkan di dalam hadis dikatakan Jibril itu datang dalam rupa Dahyah Al-Kalbi, dalam rupa laki-laki, manusia. Mengapa? Karena dimensi malaikat itu dia makhluk yang lebih tinggi. Itu terbukti secara sains. Makhluk yang lebih tinggi kalau dia masuk ke dalam dimensi 3 dimensi kita, saya kasih tahu Bapak, itu waktu melengkung 10 pangkat minus 33. Secara saintis terbukti. 6 dimensi ke atas, di luar dimensi kita ya, panjang, tinggi, lebar, dan waktu dimensi keempat. 6 dimensi ke atas ini nggak bisa diukur, nggak bisa dihitung. Maka Allah yang adalah roh itu nggak bisa kita katakan dia ada 1, ada 3, ada 10, ada 1 juta, nggak bisa. Karena dia roh. Roh itu nggak. Persamaan matematika tidak bisa dikenakan di dalam hyperdimension atau dimensi roh. 6 dimensi ini nggak bisa diukur, Pak, nggak bisa dihitung. Karena persamaan matematika itu tidak berlaku di dalam dimensi roh. Ngerti ya? Iya, iya. Nah, maka karena Allah dia dimensi tertinggi, dia maha kuasa, maka dia itu bisa mengambil rupa apapun, bentuk apapun, wujud apapun, selama makhluk itu ada di dalam dimensi di bawahnya. Ngerti ya? Tapi makhluk dengan dimensi yang lebih rendah itu nggak bisa, Pak, menjelma menjadi bentuk atau mengambil rupa makhluk yang ada di atasnya. Nggak bisa. Manusia itu nggak bisa jadi malaikat, apalagi jadi Allah. Nggak bisa. Karena manusia itu tingkatan dimensinya lebih rendah dibanding malaikat. Nah, itu prinsip dan itu terbukti secara sains. Ya, nah itu artinya Allah maha kuasa dan Allah maha hadir di dalam Alkitab kita. Allah itu di bumi dan di surga dalam waktu yang bersamaan. Kejadian 19 ayat 24. Saya catat semua. Iya, nanti Bapak kalau mengikuti kelas Al-Hayat nanti Bapak bisa lebih memahami itu. Siap. Kita udah saling follow kok Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu. Artinya supaya saya tidak ada kecemburuan lagi dalam hati. Ya, di YouTube lebih jelas. Bapak bisa saya juga udah ikuti YouTube Ibu kok, udah lama ya. Iya, oke. Ya. Itu kan ada video. Nah, jadi iya, saya ucapkan terima kasih Bu, pemahamannya sangat luar biasa. Artinya sebagai penguat saya juga, jadi saya nggak ragu lagi, saya nggak terusik lagi tentang oneness kah, Jesus only kah, atau yang lain sebagainya. Karena bagi saya sesimpel yang sudah saya ikuti dari Ibu ya, 3 in 1 itu atau 3 dalam 1 sangat simpel dan make sense banget gitu kalau untuk dipahami dan buka hati ya Bu ya. Semua penjabaran juga jelas. Mungkin juga buat bagi teman-teman yang lain yang menghadapi dilema kayak saya jadi paham juga nih Bu gitu karena pertanyaan ini. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ibu, buat semua apologet. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu dalam sampaikan Matius 28 ayat 19-nya. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih, shalom. Mantap Pak, jangan salah pengajaran ya Pak. Iya Bu. Makanya kalau seperti tadi Ibu Sofi bilang, kami kan di gereja ibadah tidak pernah diperkuat tentang Tritunggal ini. Sebenarnya kalau mau dibilang dari kecil memang pemahaman saya dan keimanan saya memang tentang Tritunggal Bu. Tapi begitu ada yang mengimani yang lain, walaupun memang saya lihat secara kasat mata ya, maaf saya tambahin sedikit, kelihatannya mereka tetap memang menyembah Tuhan Yesus, tapi kok dalam arti yang berbeda gitu saya pahami. Jadi timbul pertanyaan saya, rasa penasaran saya, daripada saya salah untuk menilai atau memahami, lebih bagus saya bertanya sama narasumber yang saya memang sudah lama ikuti, Bu Sofi gitu. Ya. Kita lanjut dulu ke yang lain ya Pak, ini keburu pergi nih kadun-kadun ini. Terima kasih Pak. Iya. Shalom, silakan user, ada yang disampaikan user. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau
kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut. Tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.